Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Ya, kabarnya sehat-sehatnya. Sudah makan malam belum? Belum, Pak. Waduh, acan karunya. Bapak ya, kita sebentar aja ya. Baik teman-teman semuanya, jadi hari ini kita ketemu lagi. Ini adalah pertemuan keempat melalui daring ya. Jadi sementara ini melalui daring karena sesuai dengan anjuran pemerintah, termasuk materi-materi juga yang sifatnya adalah teori ya, termasuk berkaitan dengan wawasan. Jadi hari ini kita akan ketemu dengan materi berkaitan dengan jenis kamera ya. Nanti kita ketemu dengan kamera itu sendiri. Karena fotografi itu berkaitan dengan kamera. Saya share dulu ya. Oke, muncul ya. Oke. Ya, kalau kemarin kita bicara tentang wawasan ya, tentang sejarah fotografi ya, 2 sesi kemarin, yaitu berkaitan dengan gimana sih ceritanya cahaya itu bisa membentuk gambar ya, kemudian setelah itu digunakan oleh manusia prasejarah saat itu untuk kebutuhan penandaan budaya ya saat itu. Jadi menjadi lukisan gua atau lukisan tangan ya saat itu yang di gua ya, itu pada zaman prasejarah. Nah, kemudian kemarin juga saya ajak juga teman-teman semuanya masuk ke zaman abad modern ya. Jadi dari gambar tadi kemudian diaplikasikan dalam kebutuhan yang sifatnya praktis, yaitu untuk kebutuhan lukis ya. Jadi cahaya diloloskan melalui lubang diproyeksikan, kemudian setelah itu dia diproyeksikan melalui bidang datar, kemudian setelah itu terbentuk gambar tapi terbalik. Gitu ya, masih ingat ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kita tanya fotografi itu apa, fotografi pasti berkaitan dengan cahaya ya. Jadi jangan lupa nanti kalau ditanya apakah itu fotografi, fotografi itu adalah cahaya. Melukis dengan cahaya. Fotografi itu adalah sebuah proses seni yang berkaitan dengan penggunaan ini ya, penggunaan media cahaya sebagai ekspresi seninya itu di dalamnya ada di dalam seperti itu. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan geser sedikit ya, kalau kemarin tentang sejarahnya kita geser langsung ke teknis ya, itu berkaitan dengan kamera itu sendiri. Tapi di materi ini saya cerita ke belakang dikit boleh ya, tentang kamera itu sendiri. Oke, ini masih ingat kan gambar ini ya? Gambar ini masih ingat ya? Yang kemarin? Ya masih ingat ya yang kemarin ya? Jadi ini gambar Ingat, ini memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata manusia prasejarah ya, ini kurang lebih antara 1,5 sampai 500 ribu tahun yang lalu, bahkan sampai 5.000 tahun yang lalu itu, masyarakat prasejarah itu masih bisa menyaksikan yang namanya sebuah keajaiban optis ya. Jadi ada gambar di luar, kemudian diproyeksikan melalui kamar gelap, kemudian si gambarnya muncul. Dan kemudian imaji ini atau citraan ini kemudian dimanfaatkan sebagai bahan dasar ya, atau sebagai citra dasar untuk membuat replika ya, atau membuat ekspresi seni ya di lukisan gua-gua. Dan lukisan gua itu ada ya, di Indonesia juga ada ya, kemarin kita sudah cerita, sudah jalan-jalan ke Sulawesi, sudah jalan-jalan ke Kalimantan Timur, ketemu dengan lukisan-lukisan gua seperti ini. Nah, kemudian sedikit ya ke belakang lagi ya. Jadi ini adalah prosesnya seperti ini ya, teman-teman semuanya, jangan lupa ya. Jadi bahwa fotografi itu dimulai dari zaman prasejarah, kemudian digunakan pada abad pertengahan, ya. Kemudian sebuah cahaya diloloskan melalui lubang kecil, kemudian diproyeksikan, gambarnya terbalik, kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan praktis, yaitu seni lukis. Jadi bentang alam yang ada di luar ruangan tadi ya, kemudian digambarkan. Karena gambar terbalik, setelah itu disempurnakan dengan pewarnaan. Begitu juga di Asia Tengah ya, di Arab juga Al-Haytham ya sudah menemukan teknik optis seperti ini, kemudian diproyeksikan lebih kuat lagi menggunakan lensa. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini adalah beberapa hasil gambar. Jadi kalau yang tadi gambar itu, ya gambar itu kan seperti ini ya. Nah, gambar inilah memberikan ilustrasi ya. Ini bayangan kepada kita. Ini sebuah kamar sebenarnya. Kayak kamar di rumah teman-teman ya. Tapi dia itu langsung menghadap ke arah luar. Kamarnya kemudian kamar tutup gelap sama sekali. Kemudian hanya diloloskan melalui lubang kecil. Kemudian si bayangan yang ada di luar itu kemudian muncul di bidang datar di dinding kamar ya. Inilah untuk memberikan bayangan pada zaman prasejarah itu ya seperti ini melihatnya. Termasuk pada zamannya abad pertengahan seperti ini persis. Nah, persoalannya kan belum bisa ada teknologi untuk bisa merekam ya. Nah, akhirnya ada satu teknik yaitu merekam seperti ini sifatnya permanen.
Ini gambarnya itu tahun berapa tuh? Tahun 1887 ya. Jadi gambar ini cukup lama banget lah, hampir berapa tuh? Hampir 200 tahun lebih ya. Dan memberikan informasi kepada kita bahwa fotografi itu sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan ketika manusia lahir juga fotografi sudah ada ya, melalui mata kita ya. Nah, ini adalah prosesnya seperti itu ya, teman-teman semuanya ya. Jadi kalau ditanya kenapa kok gambar itu bisa muncul, jadi karena ada cahaya ya. Karena kalau kita itu melihat benda, karena apa? Karena ada cahaya yang memantul kepada benda, kemudian benda itu memantulkan kepada dan diterima oleh mata kita. Ya. Dan inilah cara kerja yang namanya fotografi itu seperti ini. Ya, atau kamera itu seperti ini persis ya. Jadi yang bagian atas itu kalau kita lihat ya ada pohon, kemudian ada cahaya memantul kepada pohon, kemudian di cahaya diteruskan ya dari lubang kecil ini, kemudian proyeksikan gambarnya terbalik. Seperti ini ya, teman-teman semuanya. Jadi ini adalah dasar-dasar fotografi atau kamera itu seperti ini. Jadi nanti kita akan masuk ke detail ya ke kamera itu sendiri. Perangkatnya atau sistemnya atau prinsipnya sama persis seperti ini. Ada benda, ya kemudian terkena cahaya, kemudian melalui lubang kecil ini diloloskan ya. Kemudian setelah itu dia akan muncul terbalik ya. Nah, sama seperti ini. Kembali lagi ya, ini kemarin sudah dibahas ya. Jadi ini untuk memperlihatkan kepada teman-teman semuanya, ini berkaitan dengan teknik perekaman tadi ya. Jadi kalau dulu ketika zaman prasejarah itu belum ada kemampuan untuk bisa merekam gambar. Tetapi setelah abad pertengahan, setelah ditemukannya beberapa media ya, media rekam ya, karena ini menggunakan tar ya, tar itu atau bitumen. Atau kalau kita kenal itu namanya adalah aspal ya. Aspal itu dari minyak ya. Minyak yang terangkat ke atas bumi, kemudian warna hitam, kemudian si aspal itu dioleskan, sangat tipis sekali di atas tembaga, dan kemudian diekspos sampai 8 jam. Akhirnya muncul gambar ini, yang sebelah kiri ya. Nah, seiring dengan waktu, akhirnya tidak lagi menggunakan aspal, tapi dengan menggunakan silver halida, atau dengan menggunakan perak. Karena perak dia akan bereaksi dengan cahaya. Kalau dia terkena cahaya, dia menjadi hitam, tidak terkena cahaya, dia menjadi putih. Jadi ada gradasi di situ, antara hitam dan putih. Terang dan gelap tentunya. Ini keberhasilan pertama manusia, tepatnya tahun 1839, fotografi lahir. Gitu ya. Kemarin kita sudah bahas ini ya, teman-teman. Saya cuma mengingat-ingatin aja. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah sebuah teknik cara melukis ya. Ini jauh sebelum fotografi secara permanen sudah ada, tapi ini memberikan bayangan pada kita bahwa pada zaman dulu juga manusia sudah berusaha tuh mereplika bentang alam ya ke dalam sebuah media dua dimensi ya atau media datar ya. Ini adalah upaya-upaya manusia bagaimana caranya sebuah bayangan di luar atau bentang alam yang di luar itu kemudian bisa terekam persis sama. Jadi makanya ada istilah bahwa fotografi itu adalah sebuah representasi dari bentuk nyata seperti apa yang kita lihat ya saat ini. Oke ya. Baik, nah kemudian sering waktu ya, ini kan abad pertengahan ya, kemudian fotografi mulai lahir, kemudian teknologi sudah mulai ada ya, mulai banyak ditemukan. Akhirnya muncul kamera-kamera seperti ini. Jadi mulai tahun 1800 ya, 1890-an, kemudian masuk ke tahun 1900 sampai 1920, kemudian masuk ke 1950-an, kemudian muncul jenis-jenis kamera seperti ini ya, macam-macam ya. Dan ini saya bawa ada 3 jenis kamera yang sifatnya populer pada saat itu, ya. Yang sebelah kiri ini yang saya tunjukkan, ya, yang sebelah kiri ini, yang ini ya. Yang ini adalah kameranya, jadi saya sebutnya adalah view kamera. Yang biasanya digunakan di dalam ruangan atau indoor untuk kemudian pemotretan studio ya. Nah, ini sebutnya apa? Ini below ya atau sebutnya adalah belalai ya, yang ini nih. Karena bisa ditarik ya, bisa ditarik ke arah depan, kemudian bisa tarik mundur ke arah belakang. Ya, bisa maju mundur, kemudian dia bisa tilt ya, bisa tilt itu ke atas, kemudian dia juga bisa shift ke bawah. Ya. Jadi ini ada prinsip dasar tentang apa coba? Tentang lensa zoom. Jadi kalau kita punya lensa zoom, itu kan bisa ditarik-tarik tuh, bisa diputar ya. Diputar ke depan dia akan menjadi sempit sudutnya, berarti menjadi tele. Kalau misalnya sebaliknya dia akan menjadi lebar. Gitu ya. Ini adalah prinsip dasar tentang penggunaan kamera lensa yang berkaitan untuk pengambilan sudutnya antara lebar dan sudut lebih sempit lagi. Nah, aja pertanyaan itu ukuran filmnya segede gimana? Ya gede banget ya.
Di rumah ada yang punya ini nggak? Ada yang pernah tahu ada negatif? Roll negatif pernah ini misalnya ada orang tua pasti punya tuh koleksinya. Pernah tanyain nggak? Reksi pernah punya orang tua nggak? Pasti ada. Ya. Enggak, aku Warna coklat ya. Nah, kalau misalnya orang tua atau kakek atau nenek ya, kan pasti punya foto-foto kenangan ya. Tanyain tuh kalau punya negatifnya nggak atau Ada apa punya dulu? roll filmnya nggak. Nah, ini menggunakan roll film tapi ukurannya besar ya. Ya. Nah, ini adalah yang kedua. Ini sebutnya live view kamera ya. Jadi biasa digunakan untuk kebutuhan pemotretan dalam studio. Kemudian untuk ukuran cetaknya cetakan ukuran besar. Ya, kapan menggunakan kamera ini? Biasanya untuk kebutuhan cetakan ukuran antara misalnya 60 cm, ya 80 cm, ya. Untuk mendapatkan definisi gambar yang sangat luar biasa. Itu yang namanya adalah view kamera. Berapa ukurannya? Ada yang tahu nggak ukuran A4? Kertas A4. A4 tahu kan ya? Ukuran A4. Nah, segede gitu tuh. Ada 4, ada yang bagi 2 A5 sampai ukuran A4. Gede banget ya? Gede, Pak. Nah, ukuran A4. Atau tepatnya itu 20 kali 40, ada yang 30 kali 40, ada yang 15 kali 30, 15 kali 20, ada ya. Semacam ukurannya. Senti ya, bukan meter ya. Nah, ini namanya jenis kameranya kamera view kamera. Masih ada nggak kira-kira zaman sekarang? Masih digunakan nggak? Nggak ada, Pak. Udah nggak ada, udah jarang ya. Yang Ini mana, Pak? udah masuk ke kolektor. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan, sangat temu kamera ini harganya udah sampai ratusan juta. Kamera seperti ini. Padahal tidak berfungsi. Jadi sudah menjadi collectible item. Jadi sudah untuk kebutuhan apa? Untuk Barang antik. kebutuhan barang antik ya. Untuk kebutuhan barang antik. Ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang sebelah kanan, yang ini ya. Ini mereknya adalah Pentax ya. Kemudian ini sebutnya adalah kameranya adalah medium format. Apa bedanya dengan kamera ini? Sepintas bedanya apa? Ukuran, Pak. Antara kamera 1 dan kamera 2? Kamera 2? Ukuran. Oke, betul. Ukurannya pasti berbeda. Nah, ini juga ukuran filmnya itu setengah dari ukuran view kamera. Ya. Nah, kebutuhannya buat apa? Sama seperti untuk kebutuhan komersial, untuk kebutuhan potret manusia atau bentang alam ya. Yang membutuhkan kualitas gambar yang terbaik atau untuk ukuran cetaknya sebesar mungkin. Kalau yang kamera sebelah kiri, yang view kamera ini kan repot ya. Kalau misalnya kita akan memotret ke sawah kan mesti dibawa-bawa kan. Minimal bawa 5 orang kan. 2 orang mau gangin kamera, ya. Kemudian 2 orang lagi yang nyiapin perlengkapan kameranya, perlengkapan filmnya, yang satu lagi motret. Kebayang ya, repot ya. Nah, kemudian kalau yang kamera ini justru lebih ringkas lagi, lebih mudah, bisa dibawa kemana-mana, tetapi ukurannya masih cukup besar. Ya. Ini berat loh ini, ya hampir 2 kilo mah ada, 180 gram lah, terus lensanya. Berat ya. Nah, akhirnya apa? Jadi manusia kan selalu berupaya ya. Jadi ukuran besar, ukuran medium, kemudian dibikinlah ukuran kecil seperti ini. Ya, ini adalah formatnya format 135 mili. Ya, apa itu format 135 mili? Yaitu ukuran si negatifnya itu sendiri. Ya. Atau lebih tepatnya sering disebut adalah 35 mili. Nanti kita ketemu ya kenapa disebut seperti itu. Itu ya teman-teman semuanya. Kapan ini kejadiannya? Ini sekitar tahun 1890-an ya. Kalau ini udah masuk sekitar 1930 ya, ini udah mulai masuk, dan kemudian ini sekitar berapa? Tahun 1950-an. Jadi semakin di sini gambarnya si ukuran kameranya semakin kecil ya. Kayak HP kan, dulu kan HP ukurannya gede, sekarang tambahnya kecil-kecil semua. Iya. Gitu ya. Nah, sekarang ini perbandingannya nih, biar teman-teman ada bayangan nih. Nah, yang kamera tadi ini segede ini nih, yang kamera tadi itu, yang kamera view itu. Gede kan? Ukurannya berapa? 4 kali 5 inci ya, bukan senti. Yang medium format yang sebelahnya, nah ini nih ukurannya 6 kali 7 cm. Ini cm ya. Ini inci nih. Bukan senti ya. Ya, termasuk ini ya. Ini juga sama medium, ini medium. Ini medium ukurannya tadi ya. Medium itu yang mana kameranya? Yang ini ya, tadi ya. Iya. Yang saya kasih tunjuk. Nah, yang ini nih, ini yang medium.
Nah, kemudian yang ukurannya sebelah atas, yang ukuran 35 itu ukurannya sebesar ini. Ini ukuran apa kira-kira? Lewat. Film sensornya, Pak. Kamera digital. Ukuran apa coba? Ukuran sensor. Sensor. Ya, betul, sensor. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke sejarah fotografi, nah ini nih. Nah, ini ukuran ini ukuran ini nih, ukuran bidangnya nih. Ya, tapi kalau untuk ukuran ini kan gede tuh, bisa 2 meter nih, ya. 2 meter. Nah, sama kayak gini, ini juga sama nih. Ya, ini adalah ukuran media penerimanya. Tetapi kalau untuk di sini, ya, karena kameranya ringkas, tidak mungkin segede pintu ya, 2 meter, 3 meter tidak mungkin. Jadi diperkecil lagi. Jadi sebutnya adalah media penerima atau media rekamnya. Ya. Nah, karena saat itu adalah menggunakan film, berarti media rekamnya menggunakan media rekam film. Kalau sekarang udah musim digital, sebutnya media sensor digital. Ya. Ada yang berubah nggak dari zaman dulu sampai sekarang Banyak, Pak. dalam fotografi? Ada yang berubah nggak? Ada apa? Nggak ada, sama aja ukurannya. Ya. Oh, Tapi yang membedakan adalah masalah teknologinya. Oh, Kalau dulu kan mesti diproses dulu kan. Ada yang pernah dengar nggak dulu kerja zaman film? Tanyain untuk orang tua atau sama kakek atau sama nenek, tanyain. Kalau misalnya habis motret kan harus berangkat ke lab ya, harus datang ke lab, harus dicuci, kemudian dicetak. Kalau sekarang kan enggak ya, foto langsung bisa dilihat, Tapi prinsipnya dasarnya sama. Ada cahaya diloloskan melalui lubang, melalui lensa, kemudian diproyeksikan, kemudian diterima oleh bidang datar ini sebagai media penerima gambar atau sensor digital untuk kamera digital, dan kemudian adalah media film kalau masih menggunakan kamera film. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi tidak ada perubahan, tapi yang berubah itu adalah teknologinya. Tapi kalau misalnya prinsipnya sama lah kurang lebih. Gitu ya. Nah, kebayangkan. Jadi kalau kita kembali ke gambar ini, kalau misalnya ada teman-teman suruh hunting ke Braga, bawa kamera ini kan repot ya. Oh ini repot ya, jadi tontonan berarti. Wah, kayaknya Banget, Pak, itu. merepotkan. Merepotkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya manusia berusaha untuk gambar yang tadi ukuran, si kamera yang ukuran gede itu dibikin ringkas segede ini. Namanya masih menggunakan adalah lensanya itu lensa 35 mili. Nah, ini adalah kamera yang dipakai oleh Henri Cartier-Bresson ya. Bukan Henry, kalau Henry berarti orang sejarah nih, kalau Henry bacanya. Oh, kalau ini adalah Prancis bacanya adalah Henri ya, Henri Cartier-Bresson. Ini adalah fotografer ternama ya di Prancis. Itu mulai hidup di tahun 1908, kemudian meninggal tahun 2003. Dan itu mulai aktif di sekitar 1930-an ya sampai 40-an. Apa yang difoto? Nah, ini adalah bapaknya street photography. Jadi kalau teman-teman punya hobi pengen motret street photography ya ini ya. Ini nih karena sering ketemu namanya adalah decisive moment. Ya. Jadi ini si fotografer ini memberikan informasi kepada kita ya pengetahuan bahwa fotografi itu ada dua. Satu adalah komposisi, satu lagi adalah momen ya. Iya. Satu komposisi, satu lagi adalah momen. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh kamera. Apa yang bisa dilakukan oleh kamera? Dia hanya menghitung exposure. Dia itu hanya bisa merekam gambar yang dibidik oleh si pemotret atau fotografer. Tapi kalau komposisi dan momen adalah milik fotografer. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Nggak ada saat ini kamera canggih bisa motret sendiri, bisa mengkomposisi sampai bisa menentukan momen ya. Berarti itu sudah dibantu dengan uka-uka misalnya sama jin ya. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi selama ini fotografer tidak akan tergantikan selama dia masih memiliki unsur estetika dan kemudian dia bisa memilih momen dan termasuk bisa melakukan kegiatan komposisi. Nanti kita ketemu ya sama menentukan momen sama komposisi. Ya. Jadi kameranya tadinya ukuran gede, ya segede gini nih, ya segede gajah gini, ya. Kemudian diringkaskan menjadi kecil sebesar ini. Ya ini kamera Legend nih, ya. Nah, ternyata ini tahun 2011 kemarin, ini pernah dijual kameranya beliau ini nih, orangnya sudah meninggal ya. Kemudian harganya itu tembus sampai 2,9 miliar dolar ya. Ya, 2,97 juta dolar. Berapa tuh? Sekitar hampir 2 miliar ya. Ya, Pak. Lebih, Pak. Kebayang tuh. Ya, mahal banget ini kameranya ya.
Bukan dipakai oleh India, gitu, kameranya bersejarah. Nah, gimana di Indonesia? Kemarin saya sudah cerita ya, ada fotografer pewarta foto pertama di Indonesia, namanya menurut saudara. Jadi si momen pembacaan teks proklamasi itu digunakan juga sama persis yang kamera yang digunakan oleh si Khatib Resong ini. Kameranya Leica ya. Jadi kalau teman-teman kalau punya rezeki ya, punya rezeki habis jual tanah atau jual karbo ya misalnya, cari aja nanti ke toko kamera, Pak, saya mau beli kamera Leica ya. Nah, itulah kamera yang paling canggih ya, paling saat ini belum ada tandingannya ya, karena menggunakan teknologi luar biasa. Jadi kamera Leica ini buatan Jerman, jadi presisi yang sangat luar biasa, termasuk dari kualitas lensa ya, kualitas mekaniknya juga udah keren banget. Nah, sekarang si kamera ini sudah bergeser, sudah ada juga yang versi digitalnya. Nah, harganya berapa? Mau tahu nggak harganya? Berapa, Pak? Ah, janganlah nanti ngiler lah. Jadi bisnis Berapa, Pak? Berapa coba kira-kira? Ada mobil Avanza? 100 juta. Ah, seharga mobil Avanza tuh. Ya, kalau Avanza mau bisa ngajak keluarga ya, bisa jalan ke mana-mana. Tapi kalau beli kamera mah nggak bisa dibawa kemana-mana ya, nggak bisa bawa orang ya. Nah, ini kamera termahal di dunia itu ya, ada di dunia itu adalah ini ya, Leica ya. Jadi si fotografer Frans Menur itu dia memotret adegan seperti ini dengan menggunakan kamera ini. Kemarin juga saya cerita ya, jadi ketika dia memotret, kemudian saat itu kan masih diikuti oleh ini ya, masih dikuasai oleh Jepang. Jadi ketika dia keluar dari rumah ini, itu diperiksa. Mana katanya itu si roll filmnya. Kemudian dikasih roll filmnya kan. Nah, kemudian malam-malam dia kembali lagi ke tempat ini, kemudian digali tanah ya. Ternyata si film hasil eksposnya itu, yang hasilnya itu dia tanam semua di pohon. Kemudian diambil, kemudian bisa dipublikasikan. Ya, gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini adalah revolusi bentuk kamera ya. Dia tadi ukurannya gede, segede gajah seperti ini. Kemudian dia mengecil, mengkerucut menjadi sebesar ini. Apakah berhenti di sini peradaban manusia untuk mencari teknologi yang terbaik dalam kamera? Ternyata tidak ya. Karena ini cukup mahal, jadi untuk seri-seri profesional, akhirnya juga beberapa produsen kamera ya, ada Canon, ada Nikon, ada Pentax ya, yaitu membuat kamera-kamera untuk prosumer ya, jadi artinya untuk menengah ke bawah. Nah, ini masih menggunakan film ya. Nah, ini yang disebut roll film itu ini, ya, roll film itu ini. Nah, ini roll filmnya. Roll film 135 mili ya. Ini adalah 36 itu artinya apa coba? Yang tahu 36 mili artinya apa? 36 motret. Ya, 36 exposure, jadi 36 bingkai. Jadi hanya bisa motret sampai 36 kali ya. Kalau kamera digital saat ini berapa? Banyak. Ya, banyak banget ya. Buah. Tapi kalau untuk seri-seri yang prosumer, yang menengah ke bawah, itu sampai hitungannya adalah 200.000 kali jepretan. Jadi kalau sudah 200 kali jepretan itu, itu sudah ada penurunan ini ya, penurunan ini kualitas penurunan si umur dari komponen itu sendiri ya. Jadi artinya harus kalibrasi, harus ada diganti dan seterusnya. Nah, kalau untuk film itu dia itu ada yang 36, ada yang 16 ya. 16 exposure, nah itu macam-macam. Jadi apa bedanya dengan digital? Kalau digital jadi lebih mudah ya kita untuk memotret. Kalau untuk film dibatasi dengan jumlah frame-nya atau jumlah dari pemotretannya. Kalau sini adalah sekitar 36 kali. Oke ya. Nah, ini adalah dasar-dasar dalam kamera itu sendiri. Akhirnya sebut bahwa kamera dengan ukuran ini ya. Coba kita perhatikan ya. Ini ukuran 36 kali 24 mili itu adalah ini ya. Inilah 36 yang ini. 36, kemudian panjang atau tingginya itu adalah 24. Kemudian panjang diagonalnya itu adalah sekitar 43 ya. Ini tepatnya adalah 43,27. Ya. Artinya apa ini? Artinya ini sebutnya adalah ukuran full frame di 135 mili atau di 35 mili. Ingat ya. Jadi kalau pertanyaan, kira-kira apa yang Anda ketahui kamera full frame? Jadi nanti boleh sebutkan ya. 36 kamera full frame memiliki ini ya bidangnya itu adalah 36 kali 24 mili.
meter. Ini sudah betul, sudah menyebutkan bahwa ini adalah full frame. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau pertanyaan, apa sih sebut kamera full frame di 135 mili atau 35 mili? Oh, dia itu punya bidang rekamannya itu, ya. Atau si ukuran filmnya itu sendiri adalah 36 kali 24 mm. Jelas ya, teman-teman ya? Ya. Jadi ini adalah namanya adalah full frame. Full frame. Oke ya, diingat ya, silahkan dicatat ya. Ini penting ya. Jadi disebut kamera full frame itu dari sini. Jadi datangnya itu dari kamera film dulunya, dan kemudian diteruskan di teknologi digital. Nanti kita ketemu ya di teknologi digital. Tolong diingat dulu ya, kamera full frame adalah 36 kali 24 mm. Ukuran itu ya, ukuran bidang gambarnya ya. Oke, jelas ya? Nah inilah kameranya, kamera jenis film. Kalau dengan zaman sekarang tidak berubah, yang berubah apanya? Filmnya, Pak. Iya, media rekamnya berubah. Kalau zaman dulu, tahun 80-an, tahun 70 ya, menjelang tahun 2000-an, medianya itu adalah media film. Film. Ya, bukan film action atau film perang ya. Tapi adalah tepatnya adalah roll film. Karena dia sifatnya roll. Jumlahnya ada 36. Nah ini. Yang ini ya, roll ini ya. Sekarang masih ada nggak yang begini dijual? Masih ada. Ada komunitasnya, komunitas manual. Tapi harganya sekarang udah mahal. Kalau dulu belinya cuma 15.000, kalau sekarang bisa sampai 70.000 satu rollnya, dan itu belum termasuk biaya untuk developing. Jadi si negatif ini harus di develop dulu, masuk ke lab untuk diproses. Beda dengan digital. Nah, kalau dari kamera itu sendiri tidak berubah ya. Ini apa nih? Bagian depan ini sebutnya apa? Yang ini apa? Lensa, Pak. Ini Lensa. adalah lensa. Ini apa? Yang ini, yang kotak besar ini. Sebutnya apa? Box. Body kamera. Oh, Body kamera. Gitu ya. Ada lensa, ada body kamera. Terus kemudian ada bidang gambarnya. Ya. Inilah dari bagian anatomi kamera. Jadi tidak perubahan ya antara kamera film dengan kamera digital itu tidak ada perubahan. Tapi yang berubah itu hanya media perekaman yang berbeda. Satu menggunakan film, satu lagi menggunakan apa? Tadi itu. Menggunakan sensor apa? digital. Sensor digital. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, apa yang disebut dengan kamera full frame? Bidang gambarnya adalah 36 kali 24 36 kali 24. gitu ya. Ini sebutnya full frame. Ya. Nah, kemudian ini yang menariknya. Ya, kalau panjang diagonal itu adalah 43,27, kalau kita buletin lah kurang lebih adalah 44 mili ya. Milimeter. Artinya apa? Nah, ini lensa ini adalah sebutnya lensa normal. Ukurannya adalah 50 mm. Jadi kalau ukuran dari panjang milimeter di lensa itu berbanding lurus ya, mendekati dengan ukuran panjang diagonal, itu sebutnya adalah lensa normal. Apa yang disebut lensa normal? Lensa yang ukuran milimeter yang mendekati dengan Ya, panjang jarak diagonal. pandang atau sudut pandangnya sama persis seperti jarak pandang mata manusia. Oke ya. Lensa normal itu, apa yang disebut dengan lensa normal? Apa jawabannya? Lensa yang memiliki jarak pandang seperti mata Sama manusia. persis seperti Mata manusia. jarak pandang mata manusia. Tulis atau tulis? Ya. Tulis ya. Oke, jadi ada dua pengetahuan ya teman-teman ya. Satu, apa yang disebut dengan kamera full frame? Jawabannya apa? Lensa yang memiliki Kamera yang panjangnya 36 kali 24 mm. Jangan panjangnya, bidang gambar. Oh, bidang gambar. Jangan panjang atau panjangnya 1 kali lapangan bola emang. Ya. Bidang gambarnya adalah 36 kali 24 mm. Jangan senti atau jangan meter, hati-hati. Kalau lensa normal apa?
Lensa yang memiliki jarak pandang presisi Sesuai seperti mata dengan manusia. sudut pandang mata Mata manusia. manusia. Ingat ya. Ya, kalau pertanyaan apa sih yang disebut dengan lensa normal? Apa jawabannya? Memiliki sudut pandang seperti Sudut pandangnya sama seperti kalau kita melihat, sama seperti mata manusia melihat. Nah, jadi karena kita ketemu dengan lensa lebar dan kita ketemu dengan lensa tele. Nanti kita ketemu lagi nanti berikutnya tentang lensa di pertemuan selanjutnya. Oke ya, ada pertanyaan? Lanjut Pak, ya. kalau Awas, silakan. Silakan Ariel. kalau Polaroid itu pakai film jenis apa, Pak? Oh ya, wah keren ya, makasih Nuhun ya. Kalau Polaroid ya. Ya, Pak. Ya, Nuhun ya, Ariel ya. Jadi kalau Polaroid itu beda. Ya. Jadi dulu itu ada upaya manusia, kalau misalnya menggunakan roll film ini kan lama banget ya, masuk ke lab dulu, ngobrol dulu sama tukang labnya, cari makan dulu karena lapar ya. Baru besoknya baru dapat hasilnya. Nah, akhirnya ada satu buah perusahaan namanya Polaroid. Jadi bagaimana caranya si kertas film itu kemudian si chemical atau kimianya itu sendiri itu disiapkan dengan di bidang perekamannya atau di kertas filmnya. Jadi ketika ditarik otomatis si chemical itu bereaksi. Nah, akhirnya menghasilkan gambar dalam sifatnya bukan negatif, tetapi adalah positif. Ya. Bidang gambarnya sebesar apa? Itu adalah 6 kali 6 cm. Ya, 6 kali 6 cm. Ukuran bidang gambar itu ada 6 kali 6, ada 4,5 kali 5, 4,5 kali 6 gitu ya. Ada dua format ya. Nah, sekarang lagi ramai juga ya, tapi harganya mahal banget ya si Polaroid ini. Jadi bukan menggunakan film tapi adalah kertas foto. Gitu ya. Kalau Polaroid adalah kertas foto yang mengandung chemical khusus. Jadi ketika dia setelah diekspos, ya setelah kena cahaya, kemudian saat itu si kimianya akan langsung reaksi dan otomatis akan memunculkan gambar. Gitu ya. Oke, Pak. Ya. Apa yang disebut dengan lensa normal? Lensa normal memiliki jarak pandang seperti manusia. Bukan memiliki jarak Manusia, pandang, Pak. Sudut pandang. memiliki sudut pandang yang sama dengan mata manusia. Jadi kalau kita lihat itu sama kalau dilihat di bidik dalam kamera menggunakan lensa 50 mili. Berapa ukuran milimeternya? Yang disebut lensa normal untuk kamera full frame. 55 mili. Ya, antara ini tadi ingat ya. Panjang diagonal adalah 44. Nih yang 40 ini 44. Ya, bolehlah pakai diskon dikit lah 44, 50, boleh 55 masih bisa lah. Jadi ini adalah kelompoknya lensa normal di kamera full Frame. frame. Hati-hati nanti kita ketemu dengan APS-C. Beda lagi ukurannya. Oke ya. Mau dicatat ya teman-teman semuanya ya. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjut? Oke ya. Satu, saya ingetin lagi. Ya. Apa yang disebut dengan lensa normal sesuai dengan sudut pandang manusia? Berapa ukuran milimeternya lensa normal itu? Antara 44, 50 atau 55 milimeter. Mendekati dari panjang diagonal bidang gambar. Ya. Apa yang disebut dengan full frame? Ya, bidang gambarnya adalah 36 kali 24 mm. Oke ya, gitu ya. Diingat ya teman-teman semuanya ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah kamera apa nih? Ada yang tahu nggak? Ini apa nih? Alat main game atau center atau apa nih? Atau mobil-mobilan? Kamera film, Pak. Ya. Ini kamera digital pertama tahun 75 nih. Ya, ini kamera tahun 75 nih. Ya, 75 nih. Kan belum ada yang lahir ya? Belum, Pak. Ya. Jadi kalau dibandingkan kamera ini lebih tua daripada teman-teman di sini. Jadi inilah kamera pertama di dunia yang dibikin ya oleh Kodak ya. Kemudian ukuran dimensi dari pixel itu sendiri itu tidak lebih kecil dari ukuran ini ya, ukuran apa? Kalau misalnya kita upload gambar ke Facebook,
avatarnya tuh, ada avatarnya, picture profile. Jadi kalau kita ketemu picture profile di Facebook, itu ukurannya itu lebih besar dibandingkan ini. Ya, coba kita perhatikan di sini ada lensa ya, ada lensa. Ini body kameranya kan, prosesornya di sini. Ini apa nih? Ya, ini apa? Tab-nya. Ini memorinya nih. Memori. Jadi kalau kamera kan membutuhkan media penyimpanan. Ini memorinya menggunakan pita magnetik. Kalau ini apa nih? Ya ini apa? Kayak motherboard. Ini iya prosesornya ini yang hitung. Ini prosesornya, ini lensanya, ini alat perekamnya ya. Nah kemudian ini sensornya juga mungkin ya. Ini sensornya, ini media perekam atau memorinya. Gede itu kameranya. Kebayang kalau misalnya masih ada yang segede gini. Kebayangannya. Di Braga bawa kayak gini. Berotot. Ya. Nah ini kamera digital yang dibikin tahun 75. Nah, kemudian seiring teknologi ya semakin berkembang, kemudian muncul lagi teknologi yang baru nih. Jadi ini hybrid ya. Hybrid itu perkawinan antara kamera itu kamera untuk film, tetapi digunakan untuk kebutuhan digital. Jadi yang kotak bawah ini prosesornya nih, ya komputernya lah gitu ya. Nah di belakangnya kan biasa karena ini menggunakan film diganti menggunakan sensor digital. Digital. Ya tahun berapa nih? Tahun 95 nih dibikinnya. Tadi kan 75, kemudian 10 tahun kemudian tahun 95 ketemu dengan kamera seperti ini. Kemudian ini kan untuk seri-seri Pro ya, harganya masih mahal ya dulu ya. Jadi inilah teknologi yang kira-kira hanya waktunya pendek ya. Jadi 2-3 tahun udah ada penemuan lagi yang baru. Nah, ketemu lagi dengan kamera-kamera seperti ini. Kalau tadi kamera itu hybrid ya. Jadi ini kameranya kamera film yang bodinya ini. Bodinya kamera film. Kemudian ini ganti menggunakan prosesor digital, di sini prosesornya bagian belakang. Kemudian kalau ini dedicated, jadi artinya sudah ada penemuan. Jadi bodinya itu khusus untuk disiapkan ya menampung untuk kamera digital. Ya tahun 95 nih udah dibikin, namanya ada Minolta RD175. Ya ini tahun 95 tuh dibikinnya tuh. Ya dulunya harganya mahal, mungkin seharga mobil lah. Ya. Nah, kemudian yang paling bawah apa nih? Nah, ini adalah untuk kebutuhan kamera prosumer, jadi untuk masyarakat umum. Ya, namanya Apple Quick Take 100 ya. Nah, ini adalah ukurannya nih. Ukuran pikselnya adalah 6 kali 53 kali 22 inci ya. Kecil banget ya. Kecil. Dan kemudian kecepatannya itu hanya ada dua, 1/30 sama 1/175 detik. Nah, kamera kayak teropong ya. Ya kameranya juga paling 3 tahun, udah itu nggak laku lagi, udah 3 tahun. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini peralihan dari film ke digital. Nah saat ini gimana perkembangan berikutnya? Nah sekarang itu seperti ini. Ini kamera-kamera yang canggih-canggih itu ya ini ya. Ada action kamera ya, ada action kamera yang ini kan sering ya. Ada mereknya GoPro, ada mereknya Xiaomi dan segala macam. Jadi pakai buat apa? Buat untuk kebutuhan action kamera ya. Kalau misalnya untuk kegiatan balap atau adventure segala macam atau berkaitan dengan dengan olahraga yang rada ekstrim kan pakai ini semua ya. Kameranya anti banting nih, kameranya anti air ya, waterproof, shockproof ya. Jadi kalau misalnya jatuh juga masih aman. Dan kemudian ini kamera Blackmagic ini juga menarik ya. Jadi artinya ini kamera itu canggih juga nih, kameranya kecil tapi untuk perekaman sekelas 4K ya saat ini. Jadi lensanya bisa diganti-ganti. Dan ini juga sama, ini juga sudah masuk ke mirrorless ya, jadi mirrorless di awal. Jadi mirrorless itu apa? Nanti kita ketemu ya. Apa sih bedanya mirrorless dengan kamera DSLR? Ya. Dan kemudian yang terakhir ini adalah kamera seri profesional namanya VS1. Ya. Jadi kalau kita beli Avanza, beli 2 unit, nah ini sama seperti beli 1 kamera. Ya Avanza, 2 Avanza. Ya Avanzanya Avanza second lah yang baru. Ya hampir sekitar 200 sampai 300 jutaan nih kameranya. Saya punya di rumah ya, yang ini semuanya punya di rumah. Semuanya punya ya. Dalam bentuk brosur, Pak. Ya dalam bentuk brosur ya. Enggak atau ngimpi heula lah tenan naonnya. Itu ya teman-teman semuanya. Jadi inilah kamera-kamera yang kita lihat ya yang ada di pasaran itu seperti ini. Ini semuanya kameranya jadi untuk kebutuhan profesional.
Ya. Terus kalau untuk kebutuhan masyarakat, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, kamera seperti apa? Nah, akhirnya sering ketemu kan. Nah, kameranya kamera ini, namanya lah point of shoot kamera atau kamera saku atau kamera pocket. Kamera pocket. Kamera saku di sakuan gitu maksudnya ya. Tapi kalau di sini sebutnya lah kamera digital consumer ya. Jadi kamera itu untuk masyarakat secara umum biasa digunakan untuk kebutuhan dokumentasi keluarga gitu ya. Apalagi biasanya kamera seperti ini untuk apa lagi? Jalan-jalan. Untuk jalan-jalan, berwisata ya. Nah, kemudian ini jumlah produksinya lebih banyak daripada kamera seri Pro ya, karena ini sifatnya lebih umum. Ini juga hasil kurang lebih hampir mendekati 90% ya. Jumlah produksinya dibandingkan seri Pro ya. Kemudian ukurannya kecil ya, biasanya ringkas, ringan, kemudian mudah digunakan, nggak ribet lah ya. Tinggal nyalain, tinggal foto, tinggal nyalain, tinggal foto. Makanya disebutnya adalah point of shoot. Jadi arahkan, bidik, jepret, arah bidikan, bidik, jepret. Jadi langsung jadi gambar. Gak usah mikir apa-apalah pokoknya. Mikir komposisi sama momen. Nah, kemudian sangat mudah dioperasikan. Kemudian kualitas gambar juga saat ini juga mulai bagus lah ya, gambarnya nggak jelek-jelek amat lah gitu ya. Jadi bisa diandalkan untuk kebutuhan ini ya, untuk kebutuhan dokumentasi keluarga misalnya. Gitu ya. Ada yang punya nggak kamera kayak gini di rumah? Dulu saya punya. Ada Ini punya apa? lepas Ada yang punya ya? Jangan dihilangin tuh. Nah, kamera ini kayak HP ya, kamera seperti ini. Jadi kalau misalnya kita beli hari ini, sekitar 6 bulan atau 8 bulan, harganya udah jatuh ya. Ada lagi yang terbaru. Nah, kemudian jenis kamera berikutnya, ini namanya adalah zoom lens reflex ya. Namanya zoom lens reflex atau ZLR. Apa sih bedanya dengan kamera pocket tadi? Ini rada canggih dikit lah ya. Ini ada canggih dikit. Di sini ada fiturnya itu, ada fitur exposure bisa kita atur. Kemudian si zoom-nya itu sendiri itu bisa sampai 8 sampai 12 kali zoom-nya. Ya, di sini sebutnya adalah 42 kali bahkan ya. Ini ada dari merek Nikon. Tetapi ini beda dengan kamera DSLR. Kalau DSLR lensanya bisa ditukar atau diganti ya. Tapi kalau ini sudah tidak bisa, tertanam semuanya di sini menjadi satu unit sistem, jadi sistem unit ya di kameranya, kamera ZLR. Nah, kemudian kalau modenya itu sendiri beda dengan kamera pocket, jadi dia agak canggih dikit lah ya. Jadi bisa diatur si exposure-nya, kecepatannya bisa diatur, diafragma bisa diatur. Kemudian kelebihannya apa? Kelebihan itu dia memiliki zoom ya. Memiliki zoom. Zoom ya, memiliki zoom-nya itu zoom-nya bisa tele itu. Jadi kalau misalnya kita mau di pinggir lapangan, bisa sampai close up orang lagi main bola ya di tengah lapangan. Bola ya bisa. Gitu ya. Nah, kemudian ada penamaan manual juga ada. Nah, kemudian yang paling umum ini ya kameranya ya. Kameranya sebutnya adalah digital lens reflex. Sebenarnya bukan digital lens reflex, salah nulis ya, Soalnya disebutnya digital single lens reflex. Ya, DSLR. Kalau SLR itu adalah pada saat sebelum masuk digital, sebutnya adalah single lens reflex. Tapi kalau udah masuk digital, sebutnya digital single lens reflex. Ya, kalau single lens itu artinya apa? Single lens reflex. Jadi di dalamnya itu ada cermin. Ya, nanti akan saya detailkan ya. Ada cahaya masuk melalui lensa, kemudian dipantulkan melalui cermin. Ketika kita jepret, cermin naik ke atas. Kemudian si cahayanya masuk ke bidang rekaman gambar atau ke sensor. Kalau sekarang kalau misalnya kita ketemu mirrorless, berarti nggak ada cerminnya lagi. Nanti saya tunjukin ya cerminnya ya. Nah, kemudian keunggulannya apa dibandingkan kamera sebelumnya? Apa coba? Yang bisa dipasang, dicopot. Ya, lensanya bisa diganti-ganti, apalagi bisa ngatur exposure-nya, bisa full ya, bisa manual ya semuanya. full terkendali Pak. Bisa kecepatan tinggi, bisa kecepatan rendah. Kemudian bisa diatur ISO-nya ya. Ini kelebihan yang menggunakan di DSLR. Lensa bisa diganti, kemudian termasuk penggunaannya dia lebih tangguh, lebih kuat ya dibandingkan dengan kamera yang sebelumnya. Jadi diperlihatkan ya. Jadi ini sudah lebih serius ya dibandingkan beberapa kamera yang sebelumnya. Gitu ya teman-teman semuanya. Ini tambah bingung ya teman-teman ya. Jadi kita ketemu dengan
kamera seperti ini, ketemu kamera seperti ini, terakhir dan kamera yang sifatnya umum dan biasanya digunakan untuk kebutuhan profesional, untuk pekerjaan seperti foto pernikahan, dokumentasi, apalagi motret pariwisata ya, pembuatan promosi dan segala macam biasa menggunakan kamera seperti ini. Ya. Nah, zaman now ya, zaman now itu apa kira-kira kameranya? Berubah lagi nggak? Sama sih, Pak. Ada berubah lagi. Ya kalau saya zaman film masuk ini saya punya ini, tapi sekarang udah berubah lagi. Apa coba jenis kameranya? Mirrorless. Nah betul, ada mirrorless. Ya. Ketemu dengan kamera jenis seperti ini, jenis kamera saat ini nih. Ya, kalau tadi saya cerita yang ini ya, yang ini ada DSLR, ya ini seri Pro ya digunakan untuk kebutuhan profesional. Sekarang profesional sudah bergeser menggunakan jenis adalah mirrorless ya, yang ini. Ya. Nah kemudian ada lagi satu lagi yang namanya live preview digital kamera. Jadi artinya dia tidak memiliki lagi lensa ya, tidak memiliki cermin ya. Kemudian si gambar itu persis sama yang dilihat melalui monitor atau di LCD-nya. Ya. Dibandingkan DSLR dia memiliki lensa untuk balik ya. Ada cermin ya. Cermin pemantul. Kalau untuk yang dua kamera ini tidak ada sama sekali. Jadi semuanya adalah live view atau elektronik. Ya. Kelebihannya apa dibandingkan DSLR? Di dua Jadi kamera ini. lebih kecil. Ya, betul. Satu, ukurannya lebih ringkas atau lebih kecil. Kedua apa? Bisa mengatur sebelum jadi dipoto, Pak. Sebelum Ya, dijepret. posisi bisa diatur. Nah, lebih penting lagi bedanya dengan ini, apa yang kita lihat di LCD itu adalah 100% persis sama seperti yang kita lihat kita bidik. Ya, jadi hasilnya sama, persis 100%. Jadi pas kita bidik melalui LCD, hasilnya akan sama persis. Karena dia tidak menggunakan cermin ya. Nah, di dalam lensa itu ada cermin. Saya tunjukin ya cerminnya nanti ya di slide berikutnya. Ya. Tapi kekurangannya apa? Kelemahannya apa? Nah, kamera ini, kelemahannya apa? Boros baterai kan, Pak? Ya, boros baterai. Karena kenapa? Karena si LCD-nya dia nyala terus ya. Beda dengan kamera ini. Kalau ini kan hanya dinyalakan kalau saat dia akan melakukan pemotretan. Nah, kemudian untuk selebihnya di viewfinder atau di lubang pengintip itu dia menggunakan cermin. Jadi kita melihat langsung melalui cermin, terlihat langsung. Itu real time ya. Tapi kalau ini ada kemungkinan antara 80, 85% atau 98% ya. Si gambarnya persis sama seperti yang akan nanti dihasilkan melalui sensor. Tapi kalau untuk dua jenis kamera ini, mirrorless ini dia adalah 100%. Jadi pas saat kita ngebidik di LCD itu sama persis pada hasilnya sama seperti pada saat dia merekam. Cuman kelemahannya baterainya aja ya, dia boros. Jadi perbandingannya kalau misalnya untuk kamera DSLR seperti ini, misalnya kita motret seharian ya, 1000 jepretan lah misalnya. Ini masih tahan nih 1 baterai, tapi kalau ini membutuhkan 3 baterai atau bahkan 4 baterai. Ya, teknologi masih belum ketemu tuh untuk teknologi paling canggih seperti apa. Kembali ke seri Pro-nya seperti ini ya. Saat ini yang ada di pasaran seri Pro-nya seperti ini. Dan kemudian apa yang membedakan merek-merek yang lain antara kamera merek A, merek B, merek C, itu apa yang membedakan? User interface-nya ya, Pak. Ya, user interface-nya. Tetapi kalau dilihat dari bentuknya, dari secara prinsip ya, dari informasi yang ada di LCD itu sama semua. Ya, ada bukan diafragma. Ini ada apa? Ada bukan diafragma ya. Ini shutter speed-nya. Ya, shutter speed ini adalah mode exposure. Kemudian kecepatan ini diafragma. Sama di sini juga ada. Ya. Ini juga ada. Ini adalah live number, kemudian kecepatan, dan ini adalah exposure mode-nya. Ini apa nih? Ada yang tahu nih? 266 ini. MEM 266. Apa? Oh, sisa fotonya lagi Pak memang. Ya, betul. Nah, ini sama seperti ini adalah jumlah frame-nya itu ada berapa lagi? Ada 266 jepretan lagi. Ini ada berapa?
Ada 484 jepretan lagi. Informasi apa lagi sama di sini? Ada nih informasi baterai, ada di sini. Jadi juga ada informasi baterai. Ya, ini adalah mode fokusnya juga ada di sini. Nah, ini mode fokusnya sama di sini. Jadi artinya tiap-tiap meskipun beda merek, tetapi informasi sama, cuman perbedaan tata letaknya saja yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau setiap kamera kurang lebih adalah sama. Namanya adalah LCD ya. Oke. Ini bagian belakang, kemudian bagian depan sama ya. Jadi untuk lensa juga di sini ada, untuk lensanya ada di sini. Ini adalah mountnya itu menggunakan sistemnya bayonet ya. Jadi artinya bisa ditukar. Inilah ada rana, ini adalah shutter speednya ya. Rana ini rananya juga ini apa? Tombol pelepas rananya. Kemudian ini juga ada tampak dari atas sama ya, kurang lebih ya. Ini ada dial mode-nya di sini juga menunjukkan ya kecepatan ya, ada speed, ada diafragma ya. Kemudian ada mode exposure-nya ada di sini, sama juga sama di sini. Yang membedakan di sini aja dialnya nggak ada, tapi di sini untuk seri-seri yang lainnya masih ada ya. Ini adalah mode exposure ya. Gitu ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjut lagi? Silakan. Ya. Ya. Oke, kalau nggak ada, ini saya muter film dulu dikit ya, boleh ya? Ya, kita muter film dulu nih. Ini bercerita tentang cara kerja kamera seperti apa. Oke, sip. Sampai lagi. Maju lagi sampai ahap ya, oke ya. Oke ya. Lihat gambarnya ya. Ya, lihat gambarnya ya. Oke, dilihat ada apa aja nih? Ada lensa, apalagi. Nah, ini ada mirrornya ini nih. Jadi ketika cahaya masuk dari sini, kemudian dia dipantulkan melalui mirror ini ya, melalui cermin ini, kemudian diteruskan ke viewfinder. Nah ini nih viewfinder di sini. Di sini ada prisma, nah di prismanya ini. Nah ini prismanya ini. Nah kemudian setelah itu tarik sini, kemudian ditarik ke sana, cahayanya kemudian masuk ke bidang pengamat di sini. Nah ini cermin ini ya. Nah ini cermin ini. Ini artinya kameranya adalah kamera jenis DSLR ya. Biasanya itu masih ada cerminnya. Fungsi cermin apa? Yaitu untuk memantulkan ya cahaya yang ada tampak dari luar melalui lensa tadi kemudian diproyeksikan. Setelah itu dilihat di viewfinder atau di lubang ini ya, lubang pengamatan di sini. Nah, kalau yang mirrorless itu udah nggak ada, ininya udah hilang. Jadi langsung masuk ke dalam sensor. Sensor ini nanti masuk ke LCD di sini. Jadi si fotografer itu cuma lihatnya di LCD ini. Adapun yang ada di sini juga sama, tetapi ada sifatnya elektronik. Dari sini diteruskan. Di sini ada layar elektronik kecil. Jadi kita itu lihat itu dari layar ini sebenarnya. Ya, gitu ya perbedaan antara mirrorless dengan kamera DSLR. Karena DSLR menggunakan cermin, jadi dia membutuhkan ukurannya sangat luas, sangat besar dibandingkan kamera tanpa menggunakan cermin. Kalau tanpa menggunakan cermin, berarti ini satu segmen ini hilang ya. Nah, ini hilang nih satu segmen ini. Artinya si kameranya jadi lebih ringkas. Gitu ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya kalau menggunakan mirrorless adalah baterainya. Karena dia membutuhkan daya sangat tinggi sekali. Untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan pada saat
ketika akan membidik, kemudian ada informasi yang dilihat melalui LCD, itu menandakan kamera itu bekerja, ya, menghidupkan LCD-nya. Tapi kalau untuk mirrorless, untuk DSLR tidak seperti itu, gitu ya. Itu tentang berkaitan dengan mirrorless dan DSLR ya. Nah, sekarang saya detailkan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ini namanya adalah kameranya SLR untuk film, tapi kalau udah digital dia sebutnya cuma ada tambahan aja di depan namanya DSLR. Ya, digital single lens Single reflex reflex. ya. Single lens reflex. Di sini tambah D, digital. Digital single lens reflex. Nah, ini si lensanya nih. Saya datang, kemudian melalui lensa, kemudian dipantulkan melalui cermin ya, kemudian diteruskan ke prisma, prisma langsung ke mata kita. Di sini mata kita nih, bisa lihat, mata kita melihat ke arah sana. Jadi ketika si shutter dipijit ya, kemudian si lensanya dia naik ke atas. Ya, misalnya cahaya masuk, ini cerminnya, ini satu ya, kemudian masuk ke pengamatan, kan mantul kan ke arah sini kan. Nah, ketika kedua seperti ini. Jadi ketika dijepret sini langsung masuk si lensanya itu naik ke atas. Masuk ke bidang gambar di sini ke sensornya. Nah, sensornya di sini ya. Jadi artinya ketika dia melihat dengan menggunakan viewfinder tidak memerlukan si LCD dalam kondisi nyala. Makanya dia hemat baterai. Ya. Nah, komponennya apa aja nih? Ada lensa. Ini lensa ya nomor 1 ya. Ada lensa. Ada reflex mirror itu mana? Ini nomor 2. Nah, ini. Jadi ketika dijepret dia naik ke atas, tuh ada tanda panahnya ini ya. Cermin ya, Pak. Ya betul. Cerminnya naik ke atas, kemudian setelah itu cahayanya langsung masuk, kemudian dia akan langsung terekam oleh inilah sensor cahaya. Ini 34 ini ya, nomor 4 ini image sensor ya. Jadi kita jepret, dia naik ke atas cerminnya, kemudian si cahayanya langsung jatuh ke image sensor. Gitu ya. 65 apa? 65 itu focusing screen, condenser lens ya yang 6 ini nih. Ya jadi ketika ini adalah poin A, ini poin B. Jadi kalau di sini, jadi di sini B-nya di atas, A-nya di sini dia terbalik. Tapi karena kita melihat melalui cermin, dia dibalikin ya. Jadinya persis sama. Jadi A dan B sama persis yang ada muncul di ruang di viewfinder ini ya, di 8 ini, di eyepiece atau viewfinder atau lubang pengamatan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ini adalah cara kerja sebuah kamera DSLR. Nah, kalau mirrorless apa yang terjadi? Ininya nggak ada nih kalau mirrorless. Ininya nggak ada. Jadi si cahayanya itu langsung masuk ke sensor dan sensor ini langsung memberikan gambaran diteruskan melalui LCD. Jadi kalau menggunakan mirrorless itu dia akan mendapatkan 100% seperti apa yang akan kita lihat di LCD. Tapi kalau kita menggunakan cermin pembalik ini ya, melalui prisma ini, jadi kita tidak pernah akan mendapatkan 100% sama persis di lubang pengamatan dengan jatuh yang ada di sensor. Tapi kalau misalnya kita bandingkan nggak kelihatan banget sih sebenarnya, 98% lah paling ya. Paling juga errornya sekitar 3 atau 5%. Gitu ya teman-teman semuanya ya, berkaitan dengan digital single lens reflex. Jadi kalau DSLR dia memiliki apa? Memiliki cermin ya, cermin refleks atau cermin pembalik ya. Mantulan. Ya, tapi kalau mirrorless tidak ada. Makanya kenapa mirrorless ukurannya dia semakin ringkas, semakin kecil. Tapi kalau DSLR dia ukuran cukup besar. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya terus? Pak. Ya. Kalau yang HP 3 lensa gitu, itu berarti gimana cara kerjanya, Pak? Oke. Nah, sekarang saya tanya ya, kalau bayangkan kalau misalnya HP kita itu pengen ada cerminnya kayak gini, tebal nggak kira-kira HP-nya? Nggak bakal masuk saku, jadi bakal tebal. Ya. Tebal. Nah, kemudian bagaimana cara ngakalinya supaya dia punya tele, punya wide, dan punya makro? Berarti ditanam ada 3 lensa dengan fungsi yang berbeda. Kayak mirrorless itu sama, jadi arti dari lensa langsung masuk ke sensor.
Tiap lensanya akan langsung masuk ke sensor. Jadi makanya tipis. Nah, makanya tidak pernah ada yang namanya zoom ya, zoom optis ya di dalam kamera HP itu nggak pernah ada yang namanya zoom optis. Karena kalau zoom optis berarti ada perubahan ya, perubahan ukuran. Ada perubahan ukuran. Jadi artinya si lensanya itu sendiri bisa maju mundur. Ya, jadi persoalan itu adalah si HP itu ukuran tipis ya. Bisa dibayangkan ya kalau misalnya pakai zoom, waduh kebayang bisa patah itu nanti lensanya masuk ke dalam satu. Jadinya pengembangan teknologi saat ini, kenapa kok ada 3, kenapa ada 4 ya si lensa itu sendiri? Di antaranya buat ngakalin itu, buat ngakalin panjang fokal lensa. Yang satu wide, satu tele, satu lagi untuk kebutuhan makro misalnya. Paling standar, paling umumnya seperti itu. Nah makanya butuh apa? Nah makanya butuh aksesoris seperti ini. Nih tambahin seperti ini kan, buat lebih tele lagi, lebih tele lagi. Nah yang ini nih aksesoris ini. Tapi kan zaman dulu yang begini. Kalau sekarang udah canggih-canggih kan. Lensanya tuh, lensanya ada yang ukurannya 16 mili, ada 27 mili, ada yang 125 mili. Ini artinya apa? Ini adalah lensa lebar ya. Ini normal untuk di ukuran lensa ini, kemudian ini adalah lensa tele. Ini untuk jarak dekat ya, untuk mengambil gambar dengan komposisi luas. Kalau ini untuk kebutuhan pengambilan gambar normal ya. Kalau ini untuk pengambilan jarak jauh. Jadi makanya kenapa si HP itu dia menggunakan beberapa lensa. Jadi kebayang kalau misalnya untuk mendapatkan satu lensa tapi pengen jadi zoom ya, ditambal nanti di depan. Kayak gini nanti nih. Nongkrong di depan tuh, nih kayak gini nih. Nongkrong di depan kayak gini. Repot nantinya ya. Bukannya sekarang udah itu Pak, kayak Samsung S21 itu yang baru bisa zoom katanya telenya. Jadi udah pakai optical zoom katanya. Ya, saya belum cek ya apakah itu optical zoom. Jadi artinya kan mungkin di recast ya. Tapi kalau yang terjadi di zoom kan ada fitur zoom ya. Di dalam kamera HP itu ada zoomnya juga ya. Nah, yang di zoom itu bukan optis, tetapi adalah zoomnya zoom digital. Nah, kalau misalnya tadi yang Samsung atau yang seri-seri yang lain, saya belum cek ya, apakah itu bisa ada sistem mekanik seperti itu enggak. Jadi kalau misalnya ada sistem mekanik seperti itu, misalnya optis yang bergerak, berarti kan membutuhkan tenaga. Yang keduanya kan sangat tinggi sekali tuh, akan berbahaya kalau dia jatuh, kalau terbentur dan segala macam. Saya belum tahu tuh teknologinya seperti apa. Kalaupun ada akan seperti apa, saya belum tahu ya. Termasuk Xiaomi juga kan ukuran lensanya gede-gede ya sekarang ya. Saya belum cek lagi ya, apakah dia itu optis atau bukan. Nanti aja beli ya, nanti beli 2 ya, saya 1, koneksi 1 ya. Bongkar barengannya. Beli melalui download Pak. Oke ya, gitu teman-teman semuanya ya. Jadi itu berkaitan dengan perbedaan mirrorless dengan single lens selfie itu apa perbedaannya. Enggak, silakan ada pertanyaan lagi, silakan. Pak, ada itu tadi yang mengenai DSLR itu kan Pak, Begini apa? yang DSLR. Ya. Jadi kan kalau DSLR kan ada cermin katanya buat mantulin cahaya kan Pak. Mantulin cahaya itu kan memang buat kayak yang biar nggak terlalu sensor yang nggak cepat rusak karena kena cahaya terus atau gimana gitu Pak? Terus bagaimana maksudnya? Saya kurang jelas. Ulangi lagi. Jadi maksudnya kan DSLR itu kan ada kayak sistem apa sih kacanya itu kan buat mantulin cahaya kan Pak? Ya, cermin ya. Cerminnya. Nah, maksudnya tuh kenapa dipantulin dulu gitu cahayanya Pak? Emang buat si focus findernya tuh gimana gitu Pak? Oh iya, jadi ya. Jadi si ini kenapa kok dipantulkan ke sini? Karena nanti kan jatuh ke bidang pengamatan. Jadi kita lihat itu dari hasil pantulan ini. Sebentar ini acak-acakan gambarnya, saya hilangin dulu nih. Bentar ya. Masih ngacakin. Sebentar ya. Oh ini nih. Saya hapus dulu ya. Mana erase. Nah, saya erase ya. Nah, gini ya. Jadi kenapa si lensa DSLR itu, kamera DSLR ini ya, sebutnya ada digital single lens reflex ini, dia membutuhkan cermin. Jadi ketika kita melihat, ya membidik ya. Membidik itu kan membuat komposisi, menentukan titik fokus ya, termasuk pencahayaan. Si cahaya itu kan masuk, kemudian langsung masuk ke dipantulkan melalui cermin ini kan. Kemudian diteruskan melalui prisma
Ya, prisma ini kemudian dipantulkan ke ruang pengamatan di sini atau viewfinder. Jadi pada tahap pertama ketika kita membidik, memfokus, mengkomposisi, posisi seperti ini yang terjadi. Gitu ya. Nah, kemudian posisi yang kedua pada saat kita menjepret, ininya si cerminnya dia naik ke atas. Cerminnya naik ke atas. Kemudian cahaya langsung jatuh ke sensor digital. Gitu ya, kebayang ya? Nah, inilah proses dari yang namanya DSLR. Makanya kenapa sudut pandangnya itu sendiri, apa yang kita lihat melalui jendela bidik ini, tidak akan sama persis 100%. Karena ada perubahan di sini, ada distorsi di sini. Distorsi prisma, kemudian di sini kan dipantulkan lagi ke atas. Berbeda dengan mirrorless. Kalau mirrorless dia langsung, ya tidak ada ini. Yang ini dihilangkan nih. Cermin tidak ada, prisma tidak ada. Jadi si kamera itu dia langsung merekam jatuh ke sensor. Sensor diteruskan ke LCD. Jadi gambarnya adalah 100%, sama persis. Yang kita lihat di LCD itu kan hasilnya sama persis. Gitu ya. Ini perbedaan antara mirrorless dengan DSLR atau dengan cermin pemantul. Bayang ya? Ari ya, bayang Ria. Nah, untuk seri Pro masih menggunakan seperti ini, mekanisme seperti ini masih dipertahankan. Karena apa? Karena untuk melihat di jendela pembidik ini, dia tidak membutuhkan power, tidak membutuhkan listrik. Ya, konsumsi listriknya kecil lah. Berbeda kalau misalnya untuk kamera mirrorless, dia langsung ditampilkan di monitor atau di LCD. Kalau ini yang tampil itu bukan di LCD, tapi di viewfinder atau di lubang pengamatan. Gitu ya, ini yang membedakan. Oke, silakan mungkin ada tanya lagi. Yang lain, silakan. Kalau bidangnya kan dari lensa kan kebalik, Pak. Mirrorless gimana ya, Pak? Gimana kalau lensa kebalik? Kan Oh, kalau gambarnya sensornya, itu, kalau sensornya kebalik nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi di sini kan ada pembalik ya, karena kalau sifatnya sudah digital, berarti kan yang dibalikin ya, tinggal di flip ya. Karena ada prosesor, jadi kalau misalnya terbalik, kalau kan masuk kan, terbalik kan. Jadi si A-nya di bawah, B-nya di atas kan jadi terbalik ya. Nah, di sini ada prosesor. Jadi ketika gambar sudah diterima oleh citra digital ini, kemudian ketika ditampilkan di monitor atau di LCD, dia dibalikin. Ada prosesornya, karena sudah sifatnya elektronik ya. Data elektronik. Gitu. Tapi kalau kita lihat di sensor ini, apa dilihat di jendela pengamatan ini atau di viewfinder ini, dibalikinnya di mana? Dibalikinnya menggunakan prisma ini. Dia naik ke atas, dia dipantulkan, dia akan terbalik. Jadi artinya normal persis sama seperti kita lihat melalui lubang pengamatan ini melalui lensa. Tapi ketika perekamannya terbalik kayak gini persis karena prinsip dasar perekaman itu seperti ini. Nah, kayak gini terbalik kan. Nah, karena dia terbalik, kalau ini LCD, ya misalnya ini misalnya ini sensornya. Nah, kemudian karena terbalik, bagaimana caranya supaya ditampilkan di LCD-nya itu tidak terbalik? Kan LCD bagian belakang ya, di sini. Nah, si informasi ini sifatnya sudah elektronik. Di sini ada perangkat elektronik ya, sensornya, ada prosesor. Di sini ada yang bekerja. Tolong balikin dong sini supaya jangan F-nya tidak seperti ini. Nah, kemudian dia proses tuh, dia masuk ke dalam LCD, dia tampilkan itu tidak terbalik. Ya. Gitu ya. Udah canggih lah, nggak usah dipikirin nanti kamera seperti apa, nanti suka stres nantinya. Ya. Nanti ini balikin pada saat datanya sudah dalam berupa digital. Gitu ya, teman-teman semuanya ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya masuk ke yang berikutnya? Berarti Pak yang sekarang masih dibutuhkan tuh yang slide yang DSLR. Nah, untuk seri Pro itu kan masih ada yang DSLR. Cuman kalau di pasaran itu, kalau ukuran DSLR itu kan gede-gede ya. Masih gede-gede, ukurannya masih berat tuh. Tapi saat ini kan trennya sudah bergeser ya, sudah pakai mirrorless semua. Karena satu, mirrorless kan lebih akurat ya, tampilan gambarnya. Kemudian yang keduanya lebih ringkas, lebih kecil. Jadi apakah prediksinya nanti akan bergeser? Tentunya akan seperti itu. Jadi DSLR itu, seri Pro itu sudah mulai banyak ditinggalin.
Jadi pasar sudah bergeser maksudnya ke mirrorless semua. Yang saya tunjukin ya nanti perubahan-perubahan seperti apa termasuk di beberapa kamera ya, seperti si Sony juga ya. Sony sekarang udah mirrorless semua, nggak pakai lagi itu, nggak pakai lagi cermin. Karena cermin itu sistem mekanik ya, jadi sistem mekanik bukan elektronik ya. Nah kelemahannya apa? Kelemahannya itu dia punya umur, ada magnetik ya, dia untuk mengangkat si cerminnya itu berapa kali ya dalam bolak-baliknya seperti itu ya. Jadi ada beberapa informasi teknis bahwa si kamera itu, si cermin itu hanya akan bisa bekerja sampai 500.000 kali jepretan. Kalau misalnya udah 500.000 jepretan, dia itu harus diganti si satu perangkat cerminnya itu sendiri. Tapi kalau mirrorless kan nggak ada gitu. Artinya sudah ada perubahan. Berarti Pak kedepannya mending beli mirrorless berarti Pak. Iya, beli mirrorless sekarang kalau trennya ke arah sana. Gitu ya. Tapi mirrorless kan saat ini masih mahal ya, apalagi yang seri-seri full frame ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengejarnya ukuran full frame, saya sarankan beli aja DSLR. Tapi kalau anggarannya ada, beli aja yang serinya seri mirrorless. Untuk sebagai bayangan aja ya, kalau untuk full frame-nya Canon itu, bisa beli 5D Mark II atau Mark III ya, kalau Mark II aja yang second, saat ini sekitar antara 5 sampai 6 jutaan ya. Itu udah dapat mirrorless, udah ukuran full frame. Tapi kalau yang mirrorless ya seperti Sony Alpha 7 Alpha 1 aja itu harganya masih berapa tuh 11 juta 12 jutaan tuh yang second. Yang second mungkin 7 juta juga ada, tapi kondisinya seperti kondisi kurang bagus ya. Tapi apalagi yang seri-seri Pro ke atas sudah hampir 20-30 jutaan tuh untuk seri-seri mirrorless ya. Ya belum lensanya lebih mahal lagi gitu. Beda lagi lensanya gitu. Nantilah kita cerita ya tentang apa bagaimana caranya teman-teman mau memilih kamera ya. Kira-kira untuk kebutuhan kerjaan apa. Gitu ya teman-teman semuanya. Maka tanya lagi? Pak, kalau untuk stabilizer yang di lensa itu Pak, di mana titik komponennya Pak? Nah, stabilizer itu ada dua ya, satu apakah di bodinya itu sendiri, bodi kamera, atau satu lagi ada di bodi di lensa, ada di lensanya itu sendiri. Stabilizer itu, yang itu seri-seri seperti Canon, itu Sony itu juga udah di lensa semua ya, si stabilizer. Tapi saya lupa lagi ya, ada satu kamera ya, apakah Sony atau apa yang seri apa ya? Si stabilizer itu ada di bodi kamera, jadi diaturnya. Jadi ketika ada getaran, si sensornya itu dia mengikuti arah getaran ya. Misalnya naik turun atau kiri kanan samping segala macam, dia itu mengkompensasi lah ceritanya seperti itu. Tapi mesti saya cek ya, apakah itu kameranya jenis apa. Tapi kalau secara umum itu biasanya stabilizer itu ada di lensa. Jadi fungsi stabilizer itu biasanya untuk kecepatan rendah ya, 1/30, 1/15, atau kondisi gelap gitu. Tanpa menggunakan tripod, masih mendapatkan gambar yang cukup tajam. Gitu. Tapi jangan salah ya, untuk seri-seri mirrorless itu saat ini kan ISO-nya bisa tinggi itu. Jadi bisa kecepatannya lebih dari 160, 125, atau 150. Jadi aman lah. Jadi aman. Apalagi kalau kita ketemu dengan full frame, main di ISO-nya 800, 1200 masih aman. Masih kualitasnya masih oke. Gitu. Oke ya. Lanjut ya. Oke, saya masuk ke segmen terakhir. Jadi segmen terakhir ini saya mau cerita tentang sensor ya. Ini sensor termasuk penting ya. Ya, sensor itu termasuk penting. Jadi kenapa tadi saya ngajak teman-teman ketemu dengan jenis-jenis kamera ini kan sensornya beda-beda tuh ukuran sensornya. Ya, ingat balik lagi coba saya tanya. Nah, ukuran full frame itu apa? Yang disebut full frame. Bidang kameranya itu Diagonal bidang gambarnya 44 mm. Kumaha 4 bidang mm. gambarnya 36 kali 24. Ayo, lupa lagi. 43 Apa kali yang disebut 27 kamera mm, full Pak. frame? Bidang kameranya memiliki 36 kali 24 mm, Pak. Ya. Panjang Ya, diagonalnya ingat ya 43. bidang gambarnya ya. Nah, ini bidang gambarnya adalah 36 kali 24 mm. Oke, apa yang disebut lensa normal? Saya memiliki sudut pandang persis. Ya, mendekati atau berbanding lurus dengan panjang diagonal bidang gambarnya. Gitu ya. Apa yang disebut dengan lensa normal?
Itu ya. Bisa juga jawabannya adalah sesuai dengan pandangan mata manusia. Gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, jadi saya sudah mulai masuk ke full frame ya. Masuk ke full frame ya. Masuk ke full frame, ceritanya masuk ke sensor. Oke, kita langsung masuk ke sensor ya. Nah, ini adalah beberapa Nah, ini ada beberapa contoh. Ini bukan ukuran real ya. Ini hanya perbandingan aja lah ceritanya kurang lebih. Jadi kalau misalnya kita beli kameranya seri Olympus yang OM DMM1 ini dengan lensa Fujifilm yang GFX ini yang 100 ini yang untuk serinya seri Pro ya. Yang membedakannya apa? Sensor gambar. Bedanya apa? Megapikselnya itu ya Pak. Iya, ini bedanya adalah ukuran ini nih ya, nih sensornya nih. Ukuran sensornya. Filmnya, Pak. Nah, pertanyaan saya itu berikutnya, kenapa kok kalau sensornya semakin gede itu semakin mahal harganya? Kualitasnya semakin bagus, Pak. Ya, karena dibutuhkan teknologi tinggi ya, karena ini berkaitan dengan titik ya. Jadi kalau misalnya ini adalah kalau untuk micro four thirds ya untuk formatnya itu berbeda dengan full frame. Jadi full frame itu jatuhnya di sini ya. Jadi ini sebutnya full frame ya. Iya. Nah, tadi berapa tuh full frame? Berapa full frame? 36 kali Gambar 24. ya. 24 mm. Ya. Bidang gambarnya berapa? 6 sampai 24 mm. 36 sama 24. Jadi kalau kita ketemu full frame pasti ukurannya adalah 36 kali 24. 36 kali 24. Ingat ya. Jadi kita itu ini adalah berapa? Ini adalah 36. Ini adalah berapa? 24. 24. Ya 24. Gitu ya. Jadi kalau kita tarik panjang diagonal itu adalah 44 Tepat. ya, milimeter. Jadi kalau pertanyaan berapa lensa normal untuk kamera full frame? Ya ini mendekati ini. Bisa 44 kan jarang ya. Yang umum bisa 50 atau 55 mm. Ini ada lensa normal untuk full frame. Ingat ya. Full frame ini kan beda lagi. Full frame ini beda lagi. Bukan ini tergantung dari panjang diagonalnya. Ini saya mesti cek ini berapa panjang diagonalnya. Pasti berbeda ya. Ya pasti berbeda. Jadi kalau kita ketemu dengan full frame, apa yang disebut full frame? Yaitu ukuran sensornya, ya, ke bidang gambarnya itu adalah 36 kali 24. Ya. Nah ini berapa? Ada yang tahu ini artinya apa? 30,3 megapiksel. Ukuran gambar, Pak. Kerapatan pikselnya. Ya betul, kerapatan di sini. Kalau misalnya kita hitung di sini ya, berarti kan berapa tuh? Misalnya adalah kalau 30 ya, berarti kan dibagi dua kan? Jadi sini bisa berapa tuh? 3.000 ya. Misalnya dia adalah 3.000 kali 2.000 ya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5 kita hitung semuanya. Di sini ada 2.000. Nah, 3.000 ya di sini ya. 3.000. Ke atasnya ada berapa baris? Ada 4.000 baris. Ada 3.000 baris ya. 3.000 baris. Di sini ada 4.000 baris. Jadi menandakan dari jumlah sensornya, sensor pekat cahayanya di sini. Kalau untuk digital. Jadi jumlahnya itu adalah titiknya, titik rapatannya tadi, titik sensornya. Ada 33 megapiksel. Ya, berbeda dengan seri yang lebih ini kelasnya sudah masuk ke dalam kelasnya dalam medium format. Ya. Ini dengan ini sama ukurannya, sebutnya adalah ini 36, ini 24, tapi ini beda. Kenapa coba? Ini 61, ini 60. Tadi udah jawabannya ada tuh tadi jawabannya. Kualitas gambarnya, Pak. Ya dari kerapatan gambarnya, dari kualitas sensornya juga ya di sini. Kerapatan artinya sensornya lebih banyak dibandingkan yang ada di sini, meskipun ukuran sensornya sama besar. Tentunya kalau ini lebih besar lagi ya. Iya. Coba kita bandingkan di overlay ya. Nah kayak gini nih, ya APS-C yang tadi itu, yang APS-C itu yang, nah ini APS-C ya. Ini APS-C ini ya, ingat ya, ini APS-C, ini full frame. Coba kita bandingkan. Ini APS-C nih. Nah, ini APS-C itu segini gini nih. Nih yang ini nih APS-C nih. Ya, APS-C itu yang ini nih ukurannya nih. Ya,
Ada filter faktornya itu adalah ada 1,5 crop-nya itu, tapi kalau ini adalah full frame ya. Yang biru ini adalah full frame. Nah, ini full frame. Ya, ini 24, tuh coba perhatikan 24 mili. Ini ketemu dengan 36. Ini adalah full frame. Jadi yang ini di luar ini adalah full frame. Yang APC adalah ukurannya lebih kecil lagi. Nanti saya cek ya, siapa lagi berapa ukurannya. Ada nggak ukurannya? Nah, ini adalah filter faktornya adalah sekitar 1,5 kali ya. Crop faktornya itu di sini. Jadi artinya dia tidak full frame. Ini untuk kelas APC. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih kok si kamera kenapa nggak bikin ukurannya sama sih, full frame semua? Kenapa coba kira-kira? Karena memiliki sensor yang beda ya, Pak. Kenapa? Memiliki sensor yang biar lebih ini aja gitu. Iya, betul, berkaitan dengan sensor. Tapi kenapa? Kalau misalnya kita berpikir secara awam aja, ngapain sih mesti dibedain, ada kurang kecil, kurang gede, ukurannya samain aja semuanya supaya nggak bingung. Tapi tidak seperti itu ternyata. Kenapa coba? Ada pasarnya masing-masing kali, Pak. Kenapa? Menyasar pasar masing-masing. Ya, pasti ada pasarnya masing-masing, tapi kurang tepat nih. Apa kira-kira? Pasti pasarnya ada masing-masing. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ada kegunaannya, tapi kalau soal full frame semua kan selesai semua. Kenapa kok mesti dibeda-bedain? Coba bayangkan. Ya, kalau kita beli sepatu kan sama ya, tapi ada yang sepatu mahal, ada yang sepatu murah ya. Tapi sama-sama sepatu. Diinjak lagi dipakainya. Kenapa kok bisa beda-beda? Ada mobil Innova, ada mobil Avanza, ada mobil yang kelasnya kelas sport lebih mahal, tapi sama kan mobilnya juga. Pasti berkaitan dengan pasar, tapi bukan itu jawabannya. Apa kira-kira? Berkaitan dengan biaya produksi. Ya. Jadi bayangkan kalau misalnya semua kamera di dunia ini bersepakat untuk membuat ukuran full frame, harga kamera kan tentunya akan sangat mahal sekali. Mahal banget ya. Untuk seri Pro aja untuk full frame, yang Alpha aja, Alpha 7 Mark II ya, yang atau Mark IV aja yang paling terbaru itu harganya 32 juta tuh harganya. Ada nggak kira-kira orang beli 32 juta body only? Ya repot ya. Nah makanya si kamera itu mereka berstrategi, ada ukurannya kecil, ada ukuran sensornya kecil, ada ukuran sensornya ukuran besar. Ya. Kenapa harus dibikin sensor ukuran seperti ini? Yaitu tadi ya, untuk membuat segmentasi pasar. Kemauan masyarakat berbeda. Kembali lagi ya ke mekanisme pasar. Jadi kalau semakin kecil tentunya akan biaya produksinya akan semakin murah dibandingkan dengan ukuran sensor lebih besar. Gitu ya. Nah, sekarang kan dari tadi kita ngomong sensor ya. Kenapa sih sensor itu mesti lebih besar, lebih baik ya dibandingkan ukuran sensor lebih kecil? Kenapa coba? Kualitas gambar, Pak, yang dihasilkan. Betul, dari kualitas gambarnya dihasilkan berbeda. Makanya kalau kita ketemu dengan kamera seperti ini kameranya kamera Phase One ya, yang tadi saya cerita harganya hampir 300 juta. Ukuran itu, nah ini ketemu nih, 53 kali 40 mm, ukuran sensornya gede, ya ukuran sensornya gede seperti ini. Untuk apa sih? Untuk buat motret apa kira-kira? Dibandingkan kalau misalnya kita motret pakai HP kan sama gambarnya ada. Alam, Pak, mungkin hewani. Alam hewani apa yang lebih spesifik? Outdoor. Outdoor semua juga sama, ini outdoor bisa, ini outdoor bisa, ini outdoor bisa, ini outdoor bisa. Untuk kebutuhan apa? Kan ada mobil tuh, ada mobil Avanza sama mobil kelas Mercy, apa bedanya? Sama mobil kan? Komersil. Ya, jadi artinya untuk kebutuhan profesional. Contohnya apa? Kalau semakin besar si ukuran sensor ini, tentunya informasinya akan semakin banyak. Jadi kalau misalnya dicetak dengan ukuran 60 ya, 60 cm ya minimal, atau misalnya 5 kali 5 meter atau bahkan 7 kali 10 meter, untuk kamera seperti ini masih oke. Contohnya apa? Kalau misalnya saat ini kan banyak yang kegiatan pilkada ya, kan bikin baliho ya, ukurannya 6 meter, ada 7 meter, bahkan sampai ada 10 meter ya. Jadi membutuhkan sensor ukuran besar ya.
Berikutnya apa? Untuk kebutuhan billboard, misalnya untuk kebutuhan pembuatan ini, misalnya untuk pembuatan billboard iklan misalnya kan. Iklan sabun, iklan motor, segala macam ya. Jadi mereka menggunakan kamera seri Pro seperti ini. Balik modal nggak kira-kira? Ya harus balik modal kan, karena ini segmennya kan berbeda. Gitu ya. Nah, makanya dia berjenjang tuh. Nah, ini ada serinya, seri-seri full frame. Ini serinya APS-C, seri kamera pocket. Ini untuk kamera drone, dan ini kamera HP. Kan beda kan peruntukannya ya. Jadi ingat ya, kenapa sensor semakin besar semakin baik, berkaitan dengan kualitas gambar, termasuk dari informasinya semakin banyak untuk kebutuhan cetak ukuran besar. Gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya untuk pas foto, pakai yang mana kira-kira? Full frame. Kelebihan kalau full frame. Ingat loh, pas foto itu kan 3x4. Pocket juga bisa. Oke bisa, tetapi ada keterbatasan dari Kualitas. dari fiturnya itu sendiri. Biasanya menggunakan kamera DSLR, tapi yang jenisnya adalah, nah ini APS-C, ini APS-C yang ini. Jadi untuk pas foto cukup yang di sini. Iya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya order pengen foto kawinan, pakai yang mana kameranya? Yang full frame. Yang full frame, ya. Yang ini bisa, ini bisa. Pas foto pakai ini bisa, pakai ini bisa. Gitu ya. Terus kalau misalnya untuk kebutuhan sekedar email aja atau misalnya untuk kegiatan sosmed pakai yang mana? Handphone. Semua bisa, dari sini bisa, ini bisa semua. Tapi yang umum adalah menggunakan kamera HP. Kan hanya untuk kebutuhan itu ya sosmed ya, hanya untuk memperlihatkan suasana, dokumentasi segala macam. Kalau sama keluarga jalan-jalan pakai kamera yang mana? Pocket. Pak. Iya, pakai kamera ini. Gitu ya. Iya. Jadi apa variabelnya? Variabelnya apa, Pak? Variabelnya jadi kalau misalnya ini kenapa alasan harus menggunakan kamera jenis ini untuk apa, jenis itu untuk apa? Sesuai porsi mungkin, Pak. Iya, sesuai porsinya apa tadi? Ini Pak ya. Variabel itu jadi apa? Ininya apa aja? Efisiensi. Tergantung dari tadi udah tuh sensor. Satu sensor nih. Sensor kan berkaitan dengan sensor. Kalau semakin besar semakin mahal. Ngapain kita pas foto pakai ukuran gede kayak gini ya? Jadi ukurannya adalah kalau pas foto itu pakai kamera ini sama kamera ini aja udah cukup. Kalau untuk kawinan antara ini dengan ini bisa. Untuk kebutuhan bikin billboard pakai kameranya seri yang ini. Gitu ya. Jadi apa? Nanti berkaitan dengan sensor, berkaitan dengan harga kamera itu sendiri. Nah, nanti kita ketemu dengan cara menghitung biaya produksi untuk kebutuhan foto komersil ya, misalnya foto dokumentasi perkawinan. Ya. Contohnya kalau misalnya teman-teman punya paket untuk foto pernikahan, misalnya paling mahal 3,5 juta. Pakai kamera yang mana kira-kira? Full frame aja. Full frame atau misalnya kamera APS-C udah cukup. Kalau pakai kamera yang ini yang tadi saya bilang harganya 300 juta, nutup malah kira-kira biaya produksinya. Wah, Pak. Kamu akan nutup ya. Kecuali kalau memang udah kaya, mengapa-apalah gitu ya. Beli aja 2 nanti hijauang ya. Iya. Gitu ya. Nah, ini adalah perbandingannya. Jadi kalau misalnya untuk kebutuhan website, cukuplah 1 megapiksel aja lah. Untuk screen cukup 2 megapiksel. Untuk cetak ukuran A4, ukuran A3 pakai 6 megapiksel, ukuran lebih dari A2 pakai 12 megapiksel. Tapi kalau kita bicara dengan kamera yang tadi ini udah canggih semua nih, udah lewat semua nih. Di sini aja udah 12 megapiksel lebih ya. Iya. Sekarang aja udah hampir 20. Udah 20 megapiksel. Jadi artinya ukurannya udah besar-besar semua. Jadi untuk kebutuhan cetak A4, A3 atau bahkan untuk ukuran 2 udah lebih dari cukup. Tapi kan persoalan sekarang kan udah jarang cetak ya. Jarang cetak. Jadi berarti apa dong yang diunggulkan? Di antaranya dari kualitas tadi gambar ya. Ingat ya, semakin besar sensor tentunya informasi semakin banyak. Jadi pada saat kita ngedit, informasinya bisa kita atur lagi. Gitu ya. Ini berkaitan tentang sensor. Nah, sekarang ini adalah berkaitan apa sih bedanya antara APS-C ya full frame dengan APS-C. Ada APS-H ya, ada Foveon, ada Forte System. Ini beda-beda juga. Tapi ukurannya lebih kecil dibandingkan ukuran full frame. Ya.
Nah, ini adalah contoh gambar. Ini kalau full frame, coba perhatikan. Ini dengan antara gambar ini, ya ini yang APS-C, yang A ya sebut aja A, dan sama yang B apa bedanya? Gambarnya. Lebih gede, Pak. Dia lebih Yang real, Pak. full frame. Lebih. Apa bedanya Panjang. gambar A dan gambar B apa? Kalau yang B Pak lebih real kayak di kameranya. Sama, yang di atas juga lebih real. Yang di atas Apa lebih coba? Real Sudut juga tuh. pandangnya, Pak, sudut pandang. Berarti berkaitan sudut pandangnya atau berkaitan dengan ukuran sensor. Kalau semakin besar sensornya, berarti sudut pandangnya semakin lebar ya. Tapi kalau menggunakan APS-C, dia ada crop faktornya, dia menjadi lebih sempit ya. Gitu ya. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya menggunakan APS-C, sensornya segede gini, beda dengan sensornya full frame. Pada posisi yang sama, ya dalam posisi yang sama ya, jarak pandang yang sama, ini akan menghasilkan gambar yang berbeda karena berkaitan dengan ukuran sensor. Kalau full frame, dia sensornya lebih banyak ya, informasinya lebih banyak ya, lebih luas ya, Pak. lebih luas ya, terlihat semuanya. Tapi kalau untuk APS-C dia terpotong, dia karena lebih sempit, gitu ya. Ini perbedaan antara APS-C dengan full frame. Apa yang disebut kamera full frame? Apa coba tadi udah tuh? Apa yang disebut kamera full frame? Bidang gambar Frame 36 Gue masih lap deh. meter, Pak. itu bidang ke 36x24, Pak. Ya, bidang gambarnya atau bingkainya atau sensornya itu sendiri adalah ukurannya adalah 36x24 mm. Gitu ya. Tapi berarti kalau untuk APS-C tidak seukuran itu. Nah, APS-C ukurannya mana? Nah, ini tadi nih. Nah, ini ukurannya nih APS-C nih. Ini APS-C 23x15. Kalau untuk full frame 35 atau 36x24. Lebih kecil lagi kamera mirrorless seperti ini yang lebih di bawahnya itu 17x13. Kalau untuk drone ya, drone yang Phantom itu 12x9, tapi kalau untuk HP antara 6x45, 4,5. Nanti muncul ada megapiksel. Apa hubungannya? Bisa jadi. Ya, tadi makanya ketemu tadi megapiksel. Saya tanya tadi tuh, apa sih bedanya megapiksel? Berdasarkan dari kerapatan sensor. Ya. Nah ini kan sama ukurannya yang ini. Ini kan sama nih ukurannya nih. Kamera 2 ini kan sama. Ukuran sensornya sama, tapi ininya beda nih. Ini 61, 2 kali lipat ya, 30, ini 61, 2 kali lipat. Apa yang membedakannya? Jadi, Kualitas gambarnya, Pak. jadi kerapatan sensornya itu sendiri. Nah, ini berkaitan dengan kamera HP. Nanti kalau kita ketemu kamera HP, coba bandingkan ya. Ini kamera HP kan ukurannya kecil nih. Tapi ada yang mengklaim bahwa ukurannya itu bisa sampai berapa? 48 megapiksel. Di sini yang full frame paling juga sekitar 30 ya, 30 megapiksel. Kok gedean ini sih dibandingkan ini? Sedang kalau dilihat dari sensornya lebih kecil ini dibandingkan ini. Kira-kira gambarnya akan lebih baik mana? Kamera yang ini, yang A ini, dan kamera yang ini, kamera HP. Kamera Kalau dilihat dari yang megapikselnya. Ya. Jadi artinya semakin banyak sensor akan semakin banyak data dibandingkan dengan ukuran sensornya lebih kecil. Ini kecil nih, segede korek api nih. Ujung korek api segede gitu. Kalau ini kan lebih besar nih, kalau yang full frame. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan terjebak. Jadi ini boleh tinggi nih. Bahkan yang klaim yang terbaru itu adalah 128 megapiksel. Ini cuma 30. Apa sih bedanya kalau 128? Apakah sama? Ternyata tidak. Kalau ukuran sensor lebih kecil, ini lebih besar. Jadi semakin besar, sensornya akan semakin baik. Berkaitan dengan kualitas gambar, berkaitan dengan definisi warna, berkaitan dengan kontras, ya nanti kan berbeda. Gitu ya teman-teman semuanya ya, berkaitan dengan sensor film. Sensor digital. Yang lain kayaknya masih pusing ya. Ngobrol ini ngobrol apa sih sebenarnya? Yang baru gabung ya. Baru gabung dalam fotografi. Tapi nggak apa-apa lah ya, jadi minimal tahu ya.
Oke ya, jadi ini adalah pengenalan tentang sensor. Jadi minimal teman-teman sudah paham sedikit ya berkaitan dengan sensor. Kenapa sensor itu penting ya? Nah, ini sebagai contoh aja ya. Nah, ini contoh pembesaran ya. Ini meskipun sama ukuran sensornya, tapi 8, 12, 18, 14, sama 36 itu kalau dilihat itu ada pembesarannya, gambarnya sama, cuman membedakan itu dari kerapatannya, dari informasi data yang diambil. Tapi kalau bidang gambarnya sama, karena ukuran sensornya sama. Gitu ya. Lebih ke kualitas gak sih, Pak? Nah, kalau kualitas itu berkaitan dengan ukuran sensor nantinya. Kalau ini lebih banyak ke informasi ini ya, informasi kerapatan gambarnya. Gitu. Jadi gambarnya kalau secara fisik itu tidak bisa dibandingkan ya. Ini kira-kira kalau gambarnya sendiri apa sih gitu. Nggak bisa ya, karena ini sifatnya dari digital. Jadi digital itu kan tidak terukur ya. 8 megapiksel itu apa kalau diterjemahkan dalam cetakan fotonya itu bisa apakah segede apa? A4, A3, atau A2. Bisa aja seperti itu dibikin. Jadi tidak bisa dibandingkan seperti itu. Tapi kalau kita hitungannya adalah per sensor, kita ketahuan ya bahwa semakin baik, semakin besar ukuran sensornya akan semakin baik dibandingkan dari kerapatannya itu sendiri. Ya, saat ini kamera-kamera HP kan klaim kan ada sampai 36, 128 bahkan tuh yang terbaru. Tapi sensornya kecil, segede ujung korek api. Gitu teman-teman ya, ini berkaitan sensor ya. Jadi mudah-mudahan dia memberikan wawasan ke teman-teman semuanya. Nah, segede gini nih tuh. Ini sensornya nih, segede. Nah, ini sensornya nih, segede gini nih. Kalau HP segede gini, tapi kalau untuk ini kan gede-gede tuh. Secara fisik aja udah lain ya. Jadi kalau misalnya untuk HP akan berbeda dengan kamera DSLR. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, saya review lagi ya. Saya review lagi ke belakang. Jadi bahwa fotografi itu berkaitan dengan cahaya yang di luar kemudian diproyeksikan melalui lubang kecil ini, kemudian ini berubah namanya menjadi lensa. Gambarnya terbalik tapi muncul jelas. Nanti kita ketemu dengan lensa. Bagaimana caranya fungsi lensa untuk bisa mengatur ketajaman gambar, termasuk mengatur pengaturan intensitas cahaya. Gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan yang ukuran sensor tadi ingat ya, teman-teman semuanya ya. Jadi kalau ukuran sensor itu tadi gimana? Apa yang disebut kamera full frame? Ya, ukuran bidang gambarnya adalah 36 kali 24 mm. Lensa normal adalah berbanding lurus ya dengan ukuran panjang dia diagonal di kamera full frame. Berapa? Itu tadi 40, 50, atau 55. Gitu ya. Nah, sekarang kembali ke sensor. Sensor itu sendiri berkaitan dengan jenis kamera seperti ini macam-macam. Berarti berdasarkan ukuran ya. Ukuran sensor beda-beda. Nah, ini kita dibandingkan dengan ukuran sensor seperti ini. Jadi kalau semakin sensornya besar, artinya dia kameranya akan semakin mahal karena biaya produksinya semakin tinggi. Karena biaya untuk pembuatan sensor seperti ini harganya lebih mahal ya dibandingkan ukuran sensor yang kecil seperti ini. Kapan digunakan sensor ukuran sebesar ini? Untuk pemotretan apa? Untuk pembuatan baliho misalnya. Baliho. Tapi kalau untuk yang pas foto ya pakai ini aja cukup lah, pas foto ya. Untuk foto-foto keluarga, dokumentasi pakai ini cukup. Tapi kalau untuk kebutuhan foto grup, foto wedding, atau foto yang sifatnya agak serius, pakai yang kamera full frame. Jadi artinya kamera di sini ada peruntukannya untuk apa? Untuk kebutuhan ini ya, untuk kebutuhan pemotretan. Bukan keinginan ya, beda kalau keinginan. Kalau keinginan kan semuanya pengen diinginkan semuanya, tapi kalau kebutuhan sesuaikan dengan berbanding lurus dengan biaya produksi nantinya teman-teman semuanya. Jadi kalau contohnya kalau misalnya untuk pemotretan wedding ya, tidak mungkin kita menggunakan seri-seri ini ya, seri ukuran sensor besar karena berkaitan dengan pembiayaan tentunya. Nah, kemudian yang terakhir tadi saya cerita juga tentang, nah ini ukuran sensor ya. Nah ini yang terakhir ya. Coba kita lihat ya, ini adalah ukuran, ini yang di bawah ini tidak ukurannya tidak berbanding lurus ya, tidak sama lah. Tetapi kalau yang di atas ini kurang lebih sama ukurannya ya dibandingkan. Coba kita perhatikan ukuran sensor ini dengan ini beda yang mana nih? Beda yang kiri, Pak. Yang A ya, yang kiri ya.
Ya. Yang Alpha 7 II ini berapa nih harganya, bisa barunya aja bisa 20-25 jutaan harganya bodinya aja. Tapi kalau yang Sony ini di bawah 10 juta, setengah harga. Ya, jadi artinya sudah punya pasar berbeda, termasuk peruntukan juga berbeda. Jadi kalau untuk pas foto pakai yang mana kira-kira? Yang A atau yang B? Foto yang B Pak, B boleh. aja udah cukup. Untuk foto wedding, Foto wedding dua-duanya boleh sih, Pak. duanya boleh, pakai yang bawah juga boleh, yang AP yang boleh, pakai A juga boleh. Tapi kalau untuk kebutuhan cetak ukuran gede untuk billboard pakai yang mana? Pakai yang A. Pakai yang A. Kenapa pakai A? Ini memiliki sensor yang lebih gede. Ya, karena sensor dan kemudian berkaitan dengan informasi datanya lebih banyak. Yang jadi artinya menggunakan kameranya jadi besar. Itu digunakan untuk seri Pro. Nah, sekarang yang tren yang baru nih. Nah, ini coba yang kiri apa nih? Ini kamera apa? Yang EOS R5 ini. Harganya sekitar berapa ya? 68 jutaan ya, body only ya. Kalau ini yang 5D sekitar 40 juta, beda setengah harga. Apa bedanya nih yang kiri dan kanan? Tadi saya udah cerita tuh. Itu sensor. Sensornya ukurannya gede sama full frame dua-duanya. Apa yang bedanya? Udah cerita tuh tadi saya tuh. Apa coba? Tadi tuh ada cermin. ada cerminnya. Cermin yang mana? Yang Bawah. Kiri yang EOS kanan. 5D. Yang Ya. itu, Pak. Jadi R5 5D, apa? ya betul, 5D Mark IV ini masih menggunakan Cermin. ada cermin. Kalau ini sudah Mirrorless. mirrorless. Ya, gitu ya. Ukuran sensornya sama, gede. Tapi membedakan apa? Lensanya mountnya beda. Ini beda dengan ini. Ini serinya beda. Jadi kalau misalnya mau pindah ke sini, koleksi lensa di sini harus dijual dulu, baru pindah ke sini. Kecuali beli adaptornya ada, konverter. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Kalau yang itu ya Pak, kalau yang mirrorless itu pandangannya lurus berarti ya Pak. Nah, apa bedanya mirrorless dengan apa? Mirrorless dengan yang menggunakan cermin apa bedanya tadi? Saya udah cerita tuh. Iya. Kalau yang mirrorless kayak berbanding lurus, kalau cermin itu memantulkan ya. Ya, jadi kalau menggunakan cermin, artinya pada saat dia membidik, dia dilihat menggunakan viewfinder, kemudian pada saat dia menjepret, kemudian si cerminnya dia terangkat ke atas, kemudian dia si cahayanya jatuh ke sensor. Tapi kalau mirrorless kan tidak seperti itu ya, nggak ada cerminnya. Jadi si gambar itu langsung jatuh ke sensor, kemudian dari sensor akan dirubah menjadi informasi akan muncul di LCD ya. Artinya apa? Kalau mirrorless akan 100% sama seperti yang kita lihat di layar LCD dengan hasilnya akan sama, tetapi kalau untuk yang kameranya adalah menggunakan cermin, karena ada apa pembalikan ya, pembalikan menggunakan prisma, hasilnya tidak akan 100% sama. Kelemahannya apa kalau menggunakan DSLR yang ada cerminnya? Tadi ya, tidak akan 100% sama. Keuntungannya apa? Dia akan lebih hemat baterai. Karena kalau menggunakan mirrorless, dia langsung on terus ya. Si sensornya bekerja terus. Termasuk kan diteruskan ke layar LCD-nya. Jadi baterainya akan lebih boros dibandingkan kamera yang menggunakan cermin ya, atau DSLR. Sensornya sama kok, kurang lebih sama ukurannya. Iya. Gitu ya. Iya. Hanya beda di mekanisme cara perekamannya aja. Oke, silakan tanyakan lagi. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan bicara tentang ini ya. Nanti kita geser. Kalau tadi kan tentang body ya. Nanti kita ditanyakan lagi lah kalau kita ketemu ya. Buat teman-teman yang belum paham tentang body kamera dan segala macam. Nah, bagi yang sudah biasa motret, udah gampang lah. Nanti udah kebayang ya. Tapi kalau yang belum belajar fotografi sama sekali, nanti kita ketemu lagi. Khusus di praktek ya nanti ya. Nanti ada penjelasan lagi ya kira-kira apa dan segala macam. Nah, untuk berikutnya kita akan ketemu yaitu dengan materinya berkaitan dengan lensa, ketemu dengan flash, dan kemudian dengan mode pencahayaan atau exposure mode yang ada di kamera. Jadi nanti kita ketemu lebih banyak detail berkaitan dengan fitur-fitur di kamera itu sendiri. Gitu ya. Nah, kira-kira mau kapan nih?
Saya itu tanggal 21 berangkat ya. 21 saya pulang 26 selesai, 27 baru nyampe Bandung. Baru ketemu lagi paling 28 atau 29. 28 atau 29 aja, Pak. Ketemu besok, ketemu lagi. Bagaimana? Besok, Pak. Kenapa? Besok juga, Pak. Sok nggak bisa. Besok nggak bisa ya? Oke, berarti kalau begitu tanggal 28 mungkin ya? Iya Pak, 28. Iya, Pak. Kasih tugas aja dulu Pak buat ngisi. Oh, tenang, tugasnya Pak. Ada surprise lah ini. Jangan yang susah tuh Pak. Nah, gampang ini tugasnya. Ini siapa yang belum ngumpulin tugas atau ini ya? Oke, berikutnya nih tugasnya ya. Saya kasih nih karena kan teman-teman suka sama tugas ya. Kalau nggak dikasih tugas tuh kayak seperti nggak ada makna dalam hidup ya. Nggak dikasih tugas gampang kok, tugasnya udah banyak kok sebenarnya. Oke, tugasnya seperti ini ya. Ini silahkan nanti kan saya share nanti di grup WA ya. Jadi tugasnya tolong lengkapi ya fungsi-fungsi tombol yang ada di kamera ini. Gampang lah ini malah. Gampang ini banyak ya. Jadi nanti ini kan berurutan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ya, nanti sebutkan ini apa namanya, fungsinya apa. Kemudian yang nomor 2 itu fungsinya apa, nomor 3 itu apa fungsinya, nomor 4 itu fungsinya apa, ya, dan seterusnya. Gampang ya? Ini baru 1, ini 2. Cukup 2? Cukup Ini 1 Pak. 3. 3 atau ame jagoan lah. Supaya pinter. Gitu ya. Silakan nanti diisi. Ya diisi, nanti saya share ke teman-teman di grup. Ya, ini 1 itu apa, 2 apa, ya kemudian nomor 13 apa, nomor 28 itu apa. Ya. Nah, nanti dalam teknik pengisiannya silakan aja sebutkan aja. Nanti secara urutan ya. Diketik aja lah nanti pakai Word ya atau pakai apa enaknya. Ada yang biasa pakai PPT atau apa? Boleh nanti dimasukin juga ke PPT-nya. Tulis di bawahnya. Atau pakai Word juga boleh lah ya. Word aja, Pak ya. Pakai Word aja ya. 1 titik apa, 2 titik apa. Ya, Gitu, namanya dan fungsinya ya, ingat ya, nama dan fungsi. Contoh bocoran lah ya, paling gampang nih. Yang nomor 1 apa nih kira-kira? Shutter speed, Pak. Pak. Ini apa nih nama tombol? Ini Tombol ada shutter. nih. Tombol shutter. Pasrana ya, ingat. Pasrana. Bukan, ingat bukan shutter speed, bukan. Iya. Pasrana. Udah ya, udah gampang kan? Ya. Udah bisa lah. Coba bocoran kedua. Ini apa ini yang nomor 10? Tadi udah saya cerita tuh. Apa itu? Viewfinder. Udah bisa gitu juga tuh. Udah bisa. Berikutnya. Ini apa nih yang nomor 25? Ini 25 apa nih yang ini nih? Lubang-lubang ini apa nih? Speaker biasanya Pak. Buat ngisi air atau apa? Buat udara atau apa? Apa ya, Pak itu? Mikrofon atau speaker, Pak. Ya, tuh udah bisa tuh. Oke ya. Gampang lah ini mah ya. Raguan lah ini mah. Oke ya. Jadi tugasnya itu ada totalnya ada 33 poin ya, 33 nomor. Jadi silakan mulai dari sekarang ini jadi tugas. Kemudian nanti kita ketemu tanggal 28, jadi ini tugas sudah selesai ya semuanya ya. Kapan dikumpulinnya? Jadi tolong dikumpulkan tanggal berapa? Kapan? Tanggal 21 ya? Boleh, Pak. Tanggal 21 saya terima ya. Atau kurang, mau tambahin lagi tugasnya? Cukup, Pak. Kan gampang ya. Nih saya masuk ke grup pelatihan fotografi. Nah, tugas 2 tuh udah masuk tuh PDF tuh. Ya. Udah masuk. Oke. Oke, ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada mungkin, Pak. Tadi tanggal 28 kita ketemu Zoom lagi aja ya, atau 28 mungkin ya, saya 26.
baru pulang 26, bikin laporan 26, 27, 28 itu hari apa? Sebentar saja. 28. Oh, hari Kamis lah, Kamis malam. Ya, 28 aja ya, kita ketemu ya. Ya Pak, Kamis aja. Kamis Malam Jumat. pagi atau malam? Malam, Pak. Bebas Pak. Malam, Pak. Bebas teh kumaha bebas teh? Bebas pilih lah. Mending malam, Pak. Gimana guru aja Pak. Oke, kalau begitu malam ya. Ya Pak. Oke ya, kita ketemu lagi tanggal 28, hari Kamis tanggal 28, pukul 19.30. Malam ya, 19.30 tuh. Oke ya, tugasnya silakan dikerjakan. Oke. Kemudian tolong dikumpulkan per tanggal 21 Oktober ya. Nanti kita ketemu tanggal 21. Oke, saya kira gitu ya teman-teman semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan atau mau ditanyakan juga boleh, nanti lewat WA ya, tanyakan juga boleh. Kemudian nanti sambil jalan aja lah asistensi ya, nanti kita ngobrol nanti di WA lah. Juga termasuk nanti saya coba share-share juga lah beberapa informasi yang berkaitan dengan pembelajaran nanti ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar ya. Jadi kurang lebih hampir 1 minggu tuh nggak ada kegiatan. Jadi saya kasih beberapa bacaan-bacaan. Oke, saya kira begitu ya. Tapi ini pada ada yang keluar ya? Saya tahu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Baik, kalau begitu kita tutup aja ya. Mungkin sebelumnya ada pengumuman dari Tadis. Enggak ada, Kang. Paling nanti minta di tanggal 20-an pada ikut Zoom ya buat buat ini pelaporan doang sih, tapi nggak ada materi buat absen doang jadinya. Tanggal berapa? 20? Tanggal 21 boleh pas pengumpulan tugas. Nanti malamnya aja pada join Zoom, mau di capture doang, terus nanti udah kok buat pelaporan doang. Habis itu nggak ada apa. Oke, 21 siapa tahu saya bisa join juga saya ya, tanggal 21 ya. Iya, siap. Nah, mudah-mudahan udah nyampe sana lah. Oke, teman-teman semuanya, nanti informasi akan di-share juga di WA ya. Nanti kita ketemu juga tanggal 21 hanya untuk itu penyerahan tugas ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, kalau gitu nggak ada apa-apa lagi. Tadi udah di-capture ya? Tadi sudah di-capture ya? Atau perlu foto lagi nggak? Boleh sekali lagi, Kang? Oke, sok ya akan dibuka. Yuk dibuka dulu nih. Dibuka dulu. Terlalu senang dengan ya. Ayo dibuka, videonya dibuka. Kita foto bareng. Udah, seadanya aja. Udah ya, 1, 2. Udah siap? 1, 2, 3. Oke. Nah, thank you ya. Oke ya semuanya, saya ucapkan Ya. terima kasih ya teman semuanya. Nanti kita ketemu langsung di tanggal 28, tapi sebelum nanti kita ketemu tanggal 21 ya. Ya, nuhun ya semuanya. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.